Direktur Su. Direktur Su. Direktur Su, Grup Tiangong kini menjadi perusahaan swasta nomor 1 di negara ini. Namun posisi Presdir tetap kosong hingga saat ini. Ada rumor yang beredar bahwa Anda berharap bisa menemukan putra Anda agar ia bisa menjabat sebagai Presdir. Bolehkah saya tahu apakah rumor tersebut benar? Itu benar. Putraku Xiao Yuan sudah menghilang selama 3 tahun, dan saya terus berupaya membawanya pulang. Seluruh grup Tiangong juga sedang menantikan kedatangannya untuk mengambil alih. Maaf, Direktur Su. Direktur Su, tolong berikan sepatah 2 kata lagi. Direktur Su. Selamat datang, Nyonya. Selamat datang, Nyonya. Putraku Xiao Yuan telah menghilang selama 3 tahun, dan aku telah menyuruh kalian mencarinya selama 3 tahun penuh. Tapi di mana anakku sekarang? Chen Jiu, Saya di sini, Nyonya. 3 tahun yang lalu, putraku menghilang di Jianghai. Kebetulan kamu adalah penanggung jawab grup perusahaan di Jianghai. Sekarang kembalilah ke sana, dan teruslah mencari. Sekalipun harus membalikkan seluruh tanah di Jianghai, kalian harus menemukan anakku. Anda jangan khawatir, Nyonya. Kami semua bersedia melakukan segalanya demi Anda, dan pasti akan membawa pulang Tuan Muda. Siapapun kalian, asalkan bisa menemukan putraku, dengan kekuasaan suamiku, Raja Surgawi Utara, beserta kekayaan grup Tiangong, bisa dengan mudah membantunya mencapai kesuksesan secara instan. Namun jika kalian berani berkhianat, jangan salahkan aku, Surou, jika aku harus bertindak kejam. Kami bersedia melakukan segalanya untuk membawa pulang Tuan Muda. Kami bersedia melakukan segalanya untuk membawa pulang Tuan Muda. Ini teh buahnya. Silahkan, datang kembali ya kalau Anda suka. Tentu saja. Kami warga di sekitar sini, semuanya tahu bahwa kamu sedang mengumpulkan biaya pengobatan untuk pacarmu, sudah bertahan selama 3 tahun, itu benar-benar tidak mudah bagimu. Sebenarnya tidak seberat itu, Xiao Yuan adalah pacarku, menjaganya, bukankah sudah sewajarnya begitu? Gadis baik sepertimu sudah sangat jarang ditemui. Benar sekali. Saldo masuk $500. Anda memberikan terlalu banyak. Ini hanya bantuan semampu saya, tolong jangan merasa tidak enak karena jumlahnya sedikit. Terima kasih banyak ya. Xiao Yuan, begitu uang kita sudah cukup terkumpul, aku bisa memberimu obat baru, kamu akan segera sembuh. Kakak, Xiao Ru, kenapa kakak datang ke sini? kakak. Demi si Xiao Yuan ini, kamu bekerja jadi kurir makanan, berjualan teh susu, kamu sudah banyak menderita. Kapan semua ini akan berakhir? Xiao Ru, kalau kakak ke sini cuma untuk membujukku menyerah, lebih baik kakak pulang saja. Kakak, kamu itu lulusan terbaik, kamu punya masa depan yang sangat cerah, kamu hanya demi orang lumpuh ini, rela melepaskan masa depan dan keluargamu? Aku memang bersalah pada ayah dan ibu, karena tidak bisa membuat hidup mereka layak. Sudah sewajarnya. Kalau mereka mengusirku, aku juga tidak punya muka untuk bertemu mereka. Tapi aku benar-benar tidak bisa melepaskan Xiao Yuan. Meskipun tidak ada aku, ayah dan ibu. Masih punya kakak, tapi Xiao Yuan, dia hanya memiliki aku seorang. Kakak, kamu sudah berbuat sebanyak ini, kalau kamu menyerah sekarang, tidak akan ada yang menyalahkanmu. Semua orang akan memahamimu. Xiao Ru, cukup. Jangan bicara lagi. Aku tidak akan menyerah. Aku harus menyembuhkannya. Kakak pulanglah. Aku harus mulai bekerja mengantar pesanan. Kakak, ambil ini. Ini. Dari mana kamu mendapatkannya? Jangan banyak tanya, ambil saja ini. Jika kamu tidak menjelaskannya, aku tidak akan menerimanya. Di dalam kartu ini, isinya 2,1 miliar 100 juta adalah gaji yang aku tabung selama setahun ini, dan 2 miliar sisanya didapat setelah ayah menjual rumahnya di kota. Ayah menjual rumahnya? Menurutmu bagaimana? Sejak kamu diusir, sebagian besar uang yang kuberikan padamu setiap bulan berasal dari ayah dan ibu. Ayah kita memang bicara ketus tapi berhati lembut. Dia hanya merasa gengsi, jadi melalui diriku, dia selalu membantumu. Lalu bagaimana denganmu? Setelah rumah itu dijual, bagaimana kelak? Kamu bisa mencari pacar dan menikah? Kamu adalah kakak kandungku, dan pria di kursi roda ini adalah kakak iparku kakak. Dengan situasi kalian sekarang, tentu aku harus membantu kalian dulu. Aku masih sehat dan kuat, aku masih bisa bekerja, dan bisa menabung lagi pelan-pelan. Kakak, tentang mengusirmu itu,
Sebenarnya ayah hanya bicara karena sedang emosi. Tapi kamu ini malah benar-benar tidak pernah kembali. Dia sudah semakin tua selama bertahun-tahun ini. Apalagi hari ini adalah ulang tahunnya yang ke-60. Maukah kamu pulang untuk menjenguknya? Aku akan segera pulang. Pesta ulang tahunnya hari ini, tamu-tamunya akan segera tiba. Apa kamu masih harus keluar? Aduh, kemarin aku sudah berjanji pada Lawu dari desa sebelah untuk membantunya mengangkut beberapa tumpukan batu bata. 1 jam saja, aku sudah kembali. Kaki kamu itu, tadi malam sakit sepanjang waktu. Hari ini baru saja mendingan. Bagaimana kalau tidak usah pergi saja? Tidak apa-apa. Dia memberiku $80. Rumah ini sudah dijual. Aku tidak tahu apa uangnya akan cukup untuk putri kita. Kita harus menabung sebanyak mungkin yang kita bisa. Ayah. 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 Putrimu tidak berbakti. Putrimu ini minta maaf kepada kalian. Cing-cing, Anak bodoh. Cepatlah bangun. bangunlah. Kita ini sekeluarga, tidak perlu meminta maaf seperti itu. Ayah, tadi aku dengar ayah bilang, sakit kaki ayah kambuh lagi. Tidak apa-apa. Ini penyakit lama ayah. Ayah, ibu, Ayah. Ibu. Xiao Yuan dia. Karena dia sudah telanjur datang, biarkan saja dia tetap di sini. Terima kasih ayah. Terima kasih, ibu. Tempat terpencil macam apa yang kumuh ini? Mobil saja tidak bisa masuk. Penuh bau kotoran ayam, busuk sekali. Kakak ipar, kalian sekeluarga sudah datang? Cepat duduklah. Duduklah semuanya. Makanan babi apa ini? Kamu menjamu kami dengan makanan seperti ini? Ulang tahunmu yang ke-60? Hanya makan ginian? Apa kamu tidak malu? Benar-benar payah. Satu keluarga benar-benar tidak tahu malu. Masih berani mengundang tamu dengan cara begini? Sampah koma ini juga ada di sini rupanya. Aduh, pantas saja kalian sekeluarga bahkan tidak sanggup menyajikan hidangan yang layak. Sudah tahu miskin, malah mengurus beban seperti ini? Sungguh bodoh. perkataan kalian sudah keterlaluan. Keterlaluan? Apa aku salah bicara? Keluarga yang sangat malang, bahkan rumah saja sudah terjual, lalu kabur ke desa, dan memakan makanan babi seperti ini. Kamu. Xiaoru. Kakak ipar, aku minta maaf ya, tidak ada makanan mewah di rumah ini. Sudah sangat melarat, masih saja menampung orang tak berguna di rumah, yang cuma bisa menumpang makan. Menurutku otak kalian apa sudah jadi bodoh karena miskin? Orang tak berguna seperti ini, sebaiknya cepat-cepat buang saja keluar. Xiao Yuan bukan sampah, dia itu kekasihku. Kamu ini sudah dewasa, tapi masih belum mengerti situasi. Keluarga sudah miskin begini, kamu juga tidak buruk rupa, siapapun yang kamu temukan di luar sana, pasti jauh lebih baik daripada orang tak berguna ini. Benar sekali. Sudah membesarkan gadis dewasa selama 20 tahun lebih, meskipun dia dijual kepada pria tua kesepian di desa, setidaknya dia bisa ditukar dengan 200-300 ribu dolar uang mahar, kan? Bukannya mengambil uang sebanyak itu, malah memilih sampah ini. Aduh, otak keluarga kalian ini, apa semuanya sudah rusak? Kakak ipar, Anda juga seorang ibu, bagaimana Anda bisa mengatakan hal seperti menjual putri sendiri? Apa aku salah bicara? Keluarga kalian ini memang sudah miskin, bodoh pula. Demi pria tidak berguna ini, kalian sampai menjual rumah, memangnya apa yang kalian harapkan? Urusan keluarga kami, tidak perlu Anda khawatirkan. Sebenarnya, aku juga tidak mau ikut campur. Tapi mau bagaimana lagi, kita kan kerabat. Kedatanganku ke sini hari ini, adalah untuk memberi kalian kekayaan yang luar biasa. Tuan Muda Liu, silakan masuk. Inilah Liu Haoyang, Tuan Muda Liu. Ayah Tuan Muda Liu adalah pemilik grup Tiangong, wakil direktur cabang Jianghai, yaitu Liu Wanshen. Tuan Muda Liu sendiri, juga seorang manajer departemen. Grup Tiangong, kalian pasti pernah dengarkan? Pemimpin perusahaan swasta nasional. Jadi ini yang kau bilang, Li Mucing itu? Ternyata memang lumayan cantik. Apa maksud kalian melakukan ini? Apa maksudku? Aku kesini untuk membawakanmu calon suami yang kaya raya. Biar ku beritahu ya, Tuan Muda Liu bersedia melirikmu, itu tandanya keluarga kalian sangat beruntung. Li Mucing, kekasihmu ini dulu hanyalah sampah miskin. Sekarang dia terbaring koma, hanya menjadi beban saja.
Tuan Muda Liu mau padamu, jangan sampai kamu tidak tahu diri. Xiao Yuan adalah kekasihku. Aku sudah menetapkan pilihanku padanya. Mengenai orang lain, aku tidak kenal, dan aku tidak ingin mengenalnya. Dasar bodoh, menjaga sampah dan menganggapnya permata? Benar-benar sudah tidak tertolong lagi. Benar-benar tipikal orang miskin, terlalu banyak masalah. Bahwa aku tertarik padamu, itu adalah sebuah keberuntungan bagimu. Ikutlah bersamaku dan hiduplah mewah. Itu jauh lebih baik daripada menjaga orang koma ini. Dan memakan makanan menjijikkan seperti ini. Bukan begitu? Benar sekali. Dengan status dan kedudukan Tuan Muda Liu, wanita manapun pasti bisa dia dapatkan. Kamu masih saja ragu-ragu? Cepat dekati Tuan Muda Liu sekarang juga. Keluarga kami memang miskin, tapi kami miskin dengan martabat. Aku sama sekali tidak akan pernah meninggalkan Xiao Yuan. Jangan berpura-pura lagi. Aku berikan kamu 100 juta. Bagaimana, puas kan? Aduh, Tuan Muda Liu memang sangat murah hati. Li Muqing, meskipun kamu sangat cantik, tapi bisa terjual dengan harga setinggi ini sudah sangat lumayan. Seharusnya kamu merasa puas. Kamu. Aku tegaskan sekali lagi. Aku sudah punya pacar. Tidak peduli berapa banyak uang yang dia punya, aku tidak akan sudi meliriknya sedikit pun. Aduh, otak kudang sekali kamu. Demi pria tidak berguna seperti ini, kamu menolak Tuan Muda Liu? Apa kamu sudah hilang akal? Lihatlah dirimu, bahkan untuk perayaan ulang tahun pun hanya bisa makan sampah seperti ini, dan masih saja mengurus sampah tak berguna ini. Jangan sentuh Xiao Yuan. Dia sedang sakit. Kamu berani mendorongku? Dasar orang tak tahu terima kasih, aku akan memberimu pelajaran. Berani sekali kamu menyentuhnya. Aku akan membuatmu menyesal seumur hidup. Kakak ipar, Xiao Yuan. Xiao Yuan. Xiao Yuan. Xiao Yuan. Kamu sudah bangun? Sudah bangun? Bukankah dia sedang koma? Terus kalau sudah bangun kenapa? Dia tetap saja sampah? Itu benar. Siapa yang tahu ini hanya keajaiban sementara sebelum dia tiada? Orang yang sudah lama tidak sadarkan diri bisa bangun? Sungguh langka. Sayang sekali. Meski bangun, dia tetap saja sampah. Aku tahu segalanya yang terjadi sebelumnya. Cing Cing. 3 tahun ini, kamu sudah menderita. Tidak, aku tidak menderita. Aku senang kamu sudah bangun. Ini sungguh melegakan. Kebaikanmu dan keluargamu padaku pasti akan kubalas. Dan juga, orang-orang yang telah menghina kalian, tidak akan ada yang kulepaskan. Aduh, siapa yang tidak akan kamu lepaskan? Sebelum koma kamu adalah sampah, apa setelah bangun, kamu langsung jadi orang penting? Ingat baik-baik wajah kalian sekarang. Sebentar lagi, aku akan membuat kalian bahkan tidak sanggup untuk menangis. Orang ini sudah koma 3 tahun? Apa dia jadi bodoh? Beraninya kamu berlagak di depanku. Meskipun aku menjamah wanita ini, tepat di depan matamu, apa yang bisa kamu lakukan padaku? King King, berikan ponselmu padaku. Ibu, ini aku. Ayuan sudah ditemukan, sudah 3 tahun. Akhirnya dia akan kembali. Selamat Nyonya, akhirnya Tuan Muda telah ditemukan. Segera siapkan pesawat jet pribadi, kita akan segera pergi ke Jianghai. 3 tahun lamanya, putraku pasti telah banyak menderita. Untungnya ada seorang gadis yang selalu mendampinginya dalam suka dan duka. Aku harus datang langsung untuk berterima kasih, dan memberi kompensasi yang layak bagi keluarga mereka. Baik Nyonya, akan segera saya laksanakan. Suamiku, Ayuan sudah ditemukan. Apa? Putraku sudah ditemukan? Kalian semua, segera siapkan jet pribadi. Aku mau pergi ke Jianghai. Raja Surgawi, saya adalah penduduk asli Jianghai. Saya mohon kepada Raja Surgawi untuk memberikan saya kesempatan. Izinkan saya melayani Anda. Zhou Jian, kamu adalah pengawas-pengawal pribadiku. Karena kamu punya niat baik ini, mari kita pergi bersama-sama. Baik, terima kasih, Raja Surgawi.
Kamu masih menelepon ibumu? Kenapa? Mau panggil ibumu ke sini untuk membelamu? Lihatlah tampang gembelmu itu. Ibumu kalau bukan penjual sayur pasti hanya seorang petani kan? Dia tidak mungkin datang ke sini nanti. Sambil membawa cangkul untuk memukulku kan? Teruslah bersikap angkuh. Sebentar lagi. Kalian bahkan tidak akan sanggup untuk menangis. Sudahlah, jangan berpura-pura hebat lagi. Karena kamu sudah bangun, aku akan perjelas sekarang. Aku menyukai Limu King. Kuberi kamu $100.000, ambil uangnya dan E-nya. $100.000 loh? Seumur hidupmu belum pernah melihat uang sebanyak itu, kan? Kenapa tidak cepat berterima kasih pada Tuan Muda Liu? Berlututlah dan sujud padanya. $100.000? Liu Haoyang, begitu ya? Kamu dan ayahmu bekerja di grup Tiangong. Benar? Aduh, sampah masyarakat sepertimu tahu soal grup Tiangong juga? Benar sekali. Tuan Muda Liu dan ayahnya adalah petinggi di grup Tiangong. Di Jianghai, selain Master Chen Jiu, ayah Tuan Muda Liu sebagai wakil direktur utama adalah orang nomor 2 yang berpengaruh. Siapa yang tidak segan kepada keluarga Liu? Kamu dengar itu? Ayahku adalah wakil direktur grup Tiangong, cabang Jianghai. Sekarang kamu sadar bahwa aku adalah orang yang tidak bisa kamu lawan? Tidak bisa kulawan, ya? Liu Haoyang, makhluk rendahan seperti kamu ini bisa kuhancurkan hanya dengan satu tangan. Tuan Jiu. Tuan Muda telah kembali. Hadiah ucapan selamat yang kusuruh siapkan, apa semuanya sudah siap? Jangan khawatir, Tuan Jiu. Semuanya sudah disiapkan. Bagus. Keluarga kekasih Tuan Muda, demi membantu mengobati penyakit Tuan Muda, sampai harus menjual rumah mereka. Pergilah, siapkan satu set villa terbaik di Genting Palace, untuk diberikan kepada mereka. Baik. Tuan Jiu memang sangat bijaksana. Saya akan segera mengaturnya. Apa yang dia lakukan di sini? Tuan Jiu, dia adalah istri saya. Bukankah kita akan menyambut kembalinya Tuan Muda? Istri saya juga ingin melihat secara langsung wibawa sang Tuan Muda. Mohon berikan kami kesempatan, Tuan Jiu. Baiklah, aku akan memberi kalian kesempatan. Tapi begitu sampai di sana nanti, kalian harus bersikap cerdik. Jika membuat Tuan Muda tidak senang, aku tidak bisa menjamin keselamatan kalian. Aduh, terima kasih Tuan Jiu. Terima kasih banyak, Tuan Jiu. Berangkat ke Desa Li, untuk menyambut kembalinya Tuan Muda. Dasar tidak berguna? Apa kamu pikir kamu layak menghina Tuan Muda Liu? Kamu mencari masalah ya? Ingin menghabisiku dengan satu tangan? Dengan keadaanmu yang sekarang ini, sepertinya bangun dari kursi roda pun sangat sulit bagimu kan? Bukankah kamu hanya ingin memeras uang? Baiklah. Aku anggap saja ini seperti sedekah pada pengemis. Aku akan memberimu $200.000. Tapi ya, kamu harus menyerahkan Limu King sendiri ke atas ranjangku. Setelah itu baru kamu pergi. Jangan gunakan uang untuk merendahkan orang. Cantik, kenapa terburu-buru? Tenang saja, bagian untukmu tidak akan kukurangi. Siapa yang butuh uang recehmu itu? Segera pergi dari sini. Berlagak, tidak butuh uang ya. Pura-pura jadi wanita suci. Wanita seperti dirimu, sudah banyak yang kumainkan. Awalnya, kalian semua akan berlagak tinggi. Tapi saat benar-benar melihat uang, lutut kalian pasti akan lemas. Merangkak di lantai seperti anjing sambil menjilat dan tidak mau lepas dariku. Baiklah, kamu pikir uangnya kurang? Kemarilah. Apakah ini sudah cukup bagimu? Kompleks bangunan termahal di Jianghai, Genting Palace, satu buah rumah, ditambah uang tunai $1 juta. Uang ini cukup bagiku untuk bermain dengan 10 wanita. Sekarang aku memberikan semuanya padamu. Tapi, aku ingin kamu membersihkan diri, berbaring di atas ranjangku, dan layani aku sampai aku puas. Xiao Yuan, kamu lihat tidak? Ini adalah kemurahan hati dari Tuan Muda Liu. Sampah sepertimu, beraninya mau berebut wanita dengan Tuan Muda Liu. Segera pergi dari sini. Hanya karena barang murahan ini, kamu berani bersikap sombong? Nyonya, Chen Jiu baru saja mengirim kabar. Dia sedang dalam perjalanan untuk menjemput Tuan Muda. Dan telah menyiapkan hadiah, dia tidak akan membiarkan keluarga Xiao kehilangan muka. Meskipun keluarga Li hanyalah keluarga biasa, tetapi mereka orang yang sangat baik dan tulus. Kepada orang baik seperti mereka, kita tidak boleh membuat mereka kecewa. Keluarga Xiao akan datang berterima kasih dan melamar, jadi kita harus bersiap sepenuhnya. Siapkan hadiah lamaran tambahan. Saya akan membawanya sendiri ke sana untuk melamar keluarga Li secara resmi. Baik, Nyonya. Berapa lama lagi sampai di sana? Lapor Nyonya, kira-kira sekitar 40 menit lagi. 20 menit?
Kita harus sudah sampai. Baik. Ini perintah Nyonya. Kendali lalu lintas dilakukan di jalan depan. Kendaraan lain harus menepi dan beri jalan. Lucu sekali kamu ini. Seorang orang kampung sepertimu, bekerja seperti anjing seumur hidup pun, kamu tidak akan bisa menghasilkan uang sebanyak ini. Tertawalah. Teruskan tertawa. Sebentar lagi, kamu tidak akan bisa tertawa lagi. Ingat ya, mendekati wanita itu memerlukan banyak uang sungguhan. Hanya bermodal bicara saja? Apa gunanya? Sadar diri dong. Kalau bersalah itu akui saja. Tahu malu sedikit? Mengerti? Singkirkan tanganmu. Tanganmu kotor. Dasar orang tidak tahu diuntung. Jangan berani menyentuh kakak iparku. Kamu pikir kamu ini siapa? Beraninya menyentuh aku? Xiaoru. Wanita rendah? Kamu masih tidak tahu diri juga? Disukai olehku adalah keberuntunganmu. Kamu malah menolak terus. Kenapa sok suci begitu? Sekarang juga, di depan pacarmu ini dan di depan seluruh keluargamu, aku akan memilikimu secara paksa. Mari kita lihat apakah kamu masih bisa bersikap sok tinggi. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Liu Haoyang, aku akan menghabisimu. Tuan Jiu, kita sudah sampai. Kalian semua nanti harus sopan dan bersikap cerdas. Kita harus membuat tuan muda dan nyonya muda merasa bangga. Paham? Paham. Ayo pergi, masuk ke dalam. Nanti setelah masuk jangan bicara sembarangan, berusahalah untuk memberikan kesan yang baik pada tuan muda. Baik, saya mengerti. Marga Liu, kamu lepaskan putriku. Jika tidak, aku akan bertarung nyawa denganmu. Dasar orang tua tidak berguna. Satu keluarga ini memang tidak tahu cara berterima kasih, ya? Bertarung nyawa denganku, akan kuhancurkan tulang tuamu untuk makanan anjing. Benar sekali. Dasar orang-orang tidak tahu malu. Masih mau bertarung nyawa? Nyawa keluarga orang kampung seperti kalian itu memang seberapa harganya? Apa kalian bisa melawan Tuan Muda Liu? Aku sarankan kalian menurut saja. Jika tidak, kalian sekeluarga akan mendapatkan masalah besar. Dan siapapun yang mencari masalah. Siapapun yang banyak bicara lagi, aku akan menghabisi seluruh keluarganya. Liu Haoyang, hari ini tamatlah riwayatmu. Xiao Yuan, kamu masih berani menantang? Jika kamu benar-benar tidak rela kehilangan pacarmu ini, setelah aku bosan memainkannya, silakan kamu ambil lagi barang rongsokan ini dan jadikan dia hartamu. Kamu. Liu Haoyang, hari ini kau akan hancur. Tidak ada yang bisa melindungimu. Masih berani melawan di saat seperti ini? Cepat berlutut. Kamu menyuruh siapa berlutut? Tuan Jiu, kenapa Anda juga ada di sini? 9. Tuan Jiu. Orang nomor 1 di Jianghai, Tuan Jiu. Kenapa dia tiba-tiba datang? Benar juga. Ayah, Ibu, kenapa kalian berdua ada di sini? Haoyang, kami mengikuti Tuan Jiu untuk menyambut kembalinya Tuan Muda Besar keluarga Xiao. Kenapa kamu ada di sini? Tuan Muda Besar keluarga Xiao? Kalian pasti salah paham. Di sini tidak ada yang namanya Tuan Muda Besar keluarga Xiao. Di sini hanya ada sekeluarga orang miskin dan seorang pria cacat di kursi roda. Tuan Muda. Tuan Muda. Tuan Jiu. Anda mengenalnya? Apakah dia menyinggung Anda? Kebetulan dia juga sudah menyinggungku. Aku sedang bersiap untuk memberinya pelajaran. Kalian tahu siapa dia sebenarnya? Dia? Bukankah dia hanya pria sampah? Dia sampah? Jika dia sampah, lalu aku ini apa? Tuan Jiu, Anda bisa saja bercanda. Siapa yang tidak tahu bahwa di seluruh kota Jianghai, Anda, Tuan Jiu, adalah yang paling dihormati? Tuan Jiu, Haoyang adalah anak yang tahu aturan. Dia selalu sangat menghormati Anda, Tuan Jiu. Lagi pula hari ini, bukankah kita datang untuk menyambut Tuan Muda Besar kembali? Janganlah di sini. Dengan orang seperti sampah di kursi roda ini, membuang-buang waktu kita. Jangan sampai membiarkan Tuan Muda Besar menunggu lama. Nanti beliau bisa marah. Xiao Yuan, lihat saja nanti. Tunggu setelah kami selesai menyambut Tuan Muda Besar, baru aku akan memberimu perhitungan.
Dasar bodoh. Masih ingat perkataanku sebelumnya? Bahwa sebentar lagi kamu tidak akan bisa tertawa lagi? Apa maksudmu? Masih ingat perkataanku? Bahwa hari ini siapapun tidak akan ada yang bisa melindungimu? Sial. Sebenarnya apa yang kamu bicarakan? Chen Jiu, beritahu dia, siapa aku yang sebenarnya. Brengsek. Beraninya kamu memanggil nama Tuan Jiu secara langsung? Apakah kamu benar-benar tidak takut celaka? Benar? Kamu dasar sampah tidak berguna. Sudah tidak hormat kepada Tuan Jiu, bahkan mengancam Tuan Muda Liu, kamu cari masalah saja. Dasar makhluk tak tahu diri. Masih berani berkata di hadapanku, bahwa tidak ada yang bisa menyelamatkan anakku? Apa kamu bosan hidup? Li Wansheng, sekarang aku tahu mengapa anakmu sangat bodoh. Karena dengan ayah bodoh sepertimu, baru bisa menghasilkan anak sekonyol ini. Tuan Jiu, apa aku salah bicara? Dia itu memang sedang cari mati. Tuan Jiu, apa maksud dari semua ini? Tuan Jiu, apa Anda tidak salah memukul orang? Tadi dialah yang menyinggung Anda. Kami hanya sedang membantu Anda memberinya pelajaran. Membantu aku apa? Membantuku membuat masalah besar? Apa kalian tahu siapa dia? Dia hanyalah seorang cacat di kursi roda, kan? Kalianlah yang sampah tidak berguna. Identitasnya. Bahkan membuatku hanya bisa tunduk dan patuh padanya. Siapa kalian sebenarnya? Sampai berani menghinanya. Siapa sebenarnya dia? Xiao Yuan? Siapa kamu sebenarnya? Menyingkirlah. Grup Tiangong. Penanggung jawab Jiang Hai, yang bernama Chen Jiu, datang memberi hormat kepada grup Tiangong Pangeran Muda. Memberi hormat kepada grup Tiangong Pangeran Muda? Apa? Pangeran Muda? Pangeran Muda. Xiao? Keluarga Xiao Pangeran Muda? Terlalu. Pangeran Muda? Ini? Mana mungkin? Mana mungkin dia menjadi keluarga Xiao Pangeran Muda? Dia jelas-jelas hanya seorang pecundang. Dia hanyalah seorang sampah miskin yang tak punya apa-apa. Su, Pak Li, aku tidak salah dengarkan. Tuan Jiu bilang Xiao Yuan adalah keluarga Xiao Pangeran Muda. Xiao? Marga dia adalah Xiao? Keluarga Xiao Pangeran Muda? Ini? Apakah ini benar? Kita sudah menderita begitu banyak. Jika ini benar, keluarga kita benar-benar mendapat keberuntungan sekarang. Tuan Muda sudah koma selama 3 tahun, tanpa ada kabar sedikit pun. Selama tahun-tahun ini, untung saja ada Nyonya Muda yang merawat. Chen Jiu ada di sini, hormat, dan terima kasih kepada Nyonya Muda. Xiao Yuan, kamu benarkah? Benar sekali. Aku memang pewaris dari grup Tiangong. Tapi, apapun identitasku, ketulusan hatiku padamu tidak akan pernah berubah. Ya ampun. Kakak-kakak ternyata adalah pewaris grup Tiangong. Kakak, kamu akhirnya meraih kesuksesan. Xiaoru, bukan hanya kakak saja, kamu dan paman, serta bibi yang telah menjagaku. Aku tidak akan melupakannya. Chen Jiu, hari ini adalah ulang tahun calon mertuaku yang ke-60 tahun. Apakah hadiahnya sudah dibawa? Tuan Muda jangan khawatir, semuanya sudah disiapkan. Bawa masuk. Ini adalah kartu Supreme dari grup Tiangong. Tanpa batas saldo, pengeluaran tak terbatas, bahkan jika membeli pesawat pun, bisa menggunakannya. Kartu Supreme yang melegenda itu? Ternyata barang itu benar-benar ada. Aku selalu mengira legenda itu hanya bohong belaka. Ternyata levelku yang tidak cukup tinggi, hingga tidak punya kesempatan untuk menyentuhnya. Kartu ini adalah simbol kekayaan. Lalu ada satu hadiah ulang tahun lagi. Benda ini merupakan mahakarya, kaca kristal negara, berupa patung giok dewa panjang umur. Pihak kami, grup Tiangong, mendapatkannya di pelelangan Uni Eropa di seluruh dunia. Hanya ada satu ini saja. Dengan memiliki benda ini, Anda bisa dimanapun baik di dalam maupun luar negeri menikmati pelayanan kelas VIP. Ini adalah sebuah harta karun yang tak ternilai, yang melambangkan kekuasaan. Paman, kedua benda ini, satu harta dan satu kuasa, jika digabung menjadi kekayaan dan kekuasaan. Sebagai kado ulang tahun Anda, saya harap Anda menyukainya. Jangan. Ini terlalu berharga. Benar, ini terlalu mahal harganya, kami tidak bisa menerimanya. Seberapapun harganya, ini hanyalah harta duniawi saja. Lagi pula, Anda sudah memberikan gadis terbaik di dunia kepadaku.
Seharusnya akulah yang berterima kasih kepada kalian. Xiao Yuan. Liu Haoyang, kenapa? Kamu mau lari? Aku tidak. Sudah kubilang, kamu akan menyesali seumur hidup setiap kata yang telah kamu ucapkan hari ini. Sekarang, saatnya kamu membuat perhitungan. Ayah, Ibu, selamatkan aku. Kamu telah menyinggung Tuan Muda. Kamu ingin membuat seluruh keluarga celaka dan tiada. Bagaimana aku bisa menyelamatkanmu? Pa, aku adalah putra satu-satunya. Papa tidak boleh mengabaikanku, Pa. Tidak usah memanggil orang tuamu. Sudah kubilang, siapapun tidak bisa melindungimu. Tadi kamu begitu sombong. Saat ingin menghabisi seluruh keluarga kami, ayo sombonglah lagi. Tidak menyangkakan kalau kakak iparku adalah pewaris dari grup Tiangong. Ini namanya hukum karma. Tuan Muda. Haoyang dia pasti tidak bermaksud begitu. Mohon kepada Anda, demi harga diriku, maafkanlah dia sekali ini saja. Jika anak tidak dididik, itu adalah kesalahan ayahnya. Kesalahan Liu Haoyang, setengahnya adalah tanggung jawabmu. Berani sekali kamu minta Tuan Muda menghargaimu. Tuan Jiu, aku hanya punya satu orang putra. Aku tidak bisa membiarkannya begitu saja melihat dia tiada. Benar, Tuan Muda. Haoyang dia sudah menyadari kesalahannya. Biarlah urusan hari ini selesai sampai di sini. Hanya karena aku ada di sini hari ini, makanya Liu Haoyang tidak berhasil melakukan niat jahatnya. Jika aku tidak ada, atau aku bukan pewaris dari grup Tiangong, maka atas penderitaan yang dialami keluarga Li, bukankah dia tidak akan memiliki tempat untuk menuntut keadilan? Apakah Anda benar-benar ingin membuat putraku tiada? Dia sendiri yang mencari masalah. Jangan salahkan aku. Hentikan. Liu Wansheng, beraninya kamu membangkang pada Tuan Muda? Dia adalah putraku satu-satunya. Aku tidak bisa membiarkan sesuatu yang buruk terjadi padanya. Tuan Muda, bahkan seekor kelinci pun akan menyerang jika sudah terpojok. Jangan bertindak terlalu keterlaluan. Chen Jiu. Liu Wansheng. Kamu bilang, hanya punya satu putra ini? Maksudmu, apakah anak orang lain bisa dibiarkan begitu saja untuk dia rusak harga dirinya? Orang-orang itu semua hanyalah sampah rendah. Haoyang menindas mereka, itu sudah menjadi nasib buruk mereka. Bagus. Benar-benar jawaban yang luar biasa. Chen Jiu. Lakukan. Siapapun yang berani menghalangi, tangkap mereka semua. Siap. Chen Jiu, Xiao Yuan. Kalian berdua, jika hari ini berani menyentuh putraku, urusannya tidak akan berakhir sampai di sini. Jangan berpikir karena kamu adalah pewaris grup Tiangong, lalu kamu bisa bertindak sewenang-wenang. Pasti ada seseorang yang bisa menghukummu. Begitukah? Baiklah. Panggil semua dukungan yang kamu punya. Panggil saja mereka. Aku ingin tahu, siapa orang yang ingin aku beresi hari ini, yang kira-kira masih bisa terlindungi. Telepon Gubernur Zhou sekarang. Xiao Yuan. Kamu yang memaksaku mengambil langkah ini. Seberapapun kuatnya grup Tiangong, jika Nyonya Su tidak ada di sini, kamu hanyalah seorang pewaris saja. Zhou Jian Gubernur Zhou adalah bawahan dari Raja Surgawi Utara, satu dari 6 jenderal militer agung. Sedangkan kamu, apa yang kamu punya untuk bisa menandinginya? Hormat saya kepada Raja Surgawi Utara. Ayuan telah menghilang selama 3 tahun, dan akhirnya dia berhasil ditemukan. Sekarang, dia sudah tumbuh dewasa. Akhirnya aku bisa mengumumkan kepada dunia bahwa akulah ayah kandungnya. Lapor Raja Surgawi, mobil sudah disiapkan, kita bisa berangkat kapan saja. Lalu bagaimana dengan Nyonya? Nyonya sudah sampai di Jianghai, dan saat ini sedang menuju ke tempat di mana Tuan Muda berada. Baiklah, segera berangkat. Jemput putraku sekarang. Paman, kamu tenang saja. Bukan cuma di Jianghai, bahkan di seluruh negeri, siapapun yang berani menindasmu, aku bisa menghabisinya dengan mudah. Zhao Cheng. Siap, Bos. Keluarga Paman sedang mengalami masalah. Kamu pergi ke sana dulu dan selesaikan semuanya. Aku akan mengantar Raja Surgawi ke mobil. Setelah itu aku akan segera menyusul. Siap. Siapapun orangnya yang berani menyinggung keluarga gubernur militer, akan langsung saya buat perhitungan. Bagus.
Kali ini aku mengikuti Raja Surgawi, kembali ke kota Jianghai, kemungkinan besar akan ditunjuk sebagai pengawal pribadi Pangeran Muda. Nanti, di hadapan Pangeran Muda, aku akan membicarakan hal baik tentangmu. Untuk menaikkan jabatan asistenmu 1 tingkat, bukankah itu urusan yang sangat mudah? Terima kasih, Gubernur Militer. Berangkat. Bu, aku tahu siapa Raja Surgawi Utara. Dia adalah dewa perang negara Long kita. Tapi apa maksud dari gubernur militer itu? Gubernur militer itu adalah orang kepercayaan di bawah pimpinan Raja Surgawi Utara. Dia memiliki kekuasaan yang besar. Seharusnya kedudukannya adalah tepat di bawah Raja Surgawi, namun di atas jutaan orang lainnya. Tepat sekali. Keponakanku Zhou Jian adalah orang yang berada di bawah Raja Surgawi dan di atas jutaan orang lainnya sebagai salah satu gubernur militer wilayah utara. Xiao Yuan, kamu dengar tidak? Sepupuku sekarang adalah seorang gubernur militer yang mulia. Meskipun kamu adalah pangeran muda dari grup Tiangong, memangnya kenapa? Di mata sepupuku, kalian semua itu bukan apa-apa. Ayuan, kita tidak mampu menyinggung sang inspektur. Tenang saja, King Ching. Di bawah langit ini, belum ada satu orang pun yang tidak berani aku hadapi. Xiao Yuan, oh Xiao Yuan, apa kau masih mau bersikap keras kepala? Grup Tiangong, Tuan Muda Putra Mahkota. Hebat sekali ya. Aku sampai takut sekali. Sayangnya, apa hebatnya grup Tiangong itu? Kalian semua hanyalah sekelompok orang tidak berguna. Saat sepupuku datang nanti, aku pasti akan melakukannya di depan matamu. Habisi wanita sampah ini. Aku sangat menantikan bagaimana ekspresimu nanti akan terlihat. Betapa hancurnya perasaanmu. Chen Jiu, tampar mulutnya. Sepupuku adalah sang inspektur. Kalian berani memukulku? Xiao Yuan, apa yang kau lakukan ini sama saja menggali kuburanmu sendiri. Chen Jiu, apa kamu tuli? Saya akan bertindak sekarang. Chen Jiu, Xiao Yuan, aku akan menghabisi kalian. Tunggu sampai sepupuku datang. Aku akan buat perhitungan dengan seluruh keluargamu. Bagi kalian, Zhou Jian dan Gubernur Zhou yang tak tergapai itu, tapi di mataku, tak ada bedanya dengan seekor anjing penjaga. Beraninya kamu menghina Gubernur Zhou sebagai anjing penjaga? Apa kau sudah bosan hidup? Ajudan Zhao, bagaimana Anda bisa ada di sini? Lalu di mana Panglima? Gubernur Zhou sedang ada urusan penting. Beliau akan segera sampai. Jadi aku datang lebih dulu untuk menangani beberapa pengacau yang tak tahu diri. Bagus sekali. Ada seseorang yang menyalahgunakan kekuasaan di sini dan menindas keluarga kami. Lihatlah. Lihat bagaimana dia memukuli Haoyang kami. Dia mengandalkan status sebagai pangeran grup Tiangong dan sama sekali tidak menghargai kami. Tadi Anda juga dengar sendiri kan? Dia menghina Gubernur Zhou sebagai anjing penjaga? Beraninya memukul keluarga Gubernur Zhou dan menghina Gubernur Zhou sebagai anjing penjaga, kau benar-benar sudah bosan hidup. Sebagai seorang ajudan, Anda seharusnya bisa membedakan mana yang benar dan salah. Yang melakukan segala kejahatan jelas-jelas adalah Liu Haoyang. Dialah yang menyalahgunakan kekuasaan. Dari mana datangnya si bodoh ini? Apa yang aku katakan adalah hukum. Memangnya wanita bodoh sepertimu pantas ikut campur? Kalau berani bicara sembarangan lagi, aku akan menyeretmu keluar untuk melayani saudara-saudaraku. Ajudan Zhao, wanita ini, aku menginginkannya, biarkan aku bersenang-senang dulu. Aku ingin di hadapannya, menjamah wanita miliknya. Lalu, seluruh keluarga ini, tidak akan ada satupun yang kulepaskan. Baiklah, Tuan Muda Liu. Untuk keluarga ini, wanitanya akan kubawa untuk kalian nikmati bersama. Pria-prianya akan kujual untuk jadi budak tambang di Afrika. Zhao Cheng, kamu hanyalah seorang ajudan. Aku sarankan padamu, jangan mencari masalah untuk tuanmu. Zhou Jian yang akan membawa bencana. Jika tidak, saat kehancuran menimpa, maka semuanya sudah terlambat. Apa kamu sudah gila? Kekuasaan Gubernur Zhou jauh melampaui wilayah utara. Setelah Raja, Dukjunglah yang terkuat. Dengan kekuasaan Gubernur Zhou, untuk menghabisimu, itu sangatlah mudah. Xiao Yuan, aku sarankan sebaiknya kamu sadar diri. Sedikit kekuatanmu itu, di depan Dukjung, sama sekali tidak ada artinya. Jika kamu memohon ampun sekarang, kupikir masih belum terlambat. Seharusnya kalian yang memohon ampun. Namun, meskipun sekarang kalian memohon ampun, semuanya sudah terlambat.
Begitu tidak sabarnya kamu mencari masalah, akan kuturuti maumu. Kemarilah, turun dari kursi roda itu, dan berlutut di hadapanku. Hentikan. Apakah kamu tahu siapa ayah dari Tuan Muda ini? Persetan dengan tuan mudamu itu, dengar baik-baik. Dia itu cuma sampah, dan ayahnya paling-paling hanyalah sampah tua. Dasar rendahan yang tidak tahu diri, beraninya kamu menatapku. Apa kamu mau mencari masalah? Semakin sombong kamu sekarang, maka akan semakin parah nasibmu nanti. Tahukah kamu betapa terhormatnya identitas Tuan Muda? Dia terhormat apanya? Bukankah dia hanya memakai identitas grup Tiangong saja? Sangat menakutkan ya. Sayangnya, di depan sepupuku, dia sama sekali tidak ada artinya. Tuan Muda Liu, bahkan tanpa perlu Gubernur Zhou turun tangan, aku bisa saja. Aku adalah sosok yang tidak akan pernah bisa dia gapai. Bagus. Awalnya, aku hanya ingin mengurus Liu Haoyang saja, tapi sepertinya aku harus membereskan satu orang rendahan lagi. Siapa yang kamu sebut rendahan? Selain kamu, apa ada orang rendahan lain di tempat ini? Mau berakhir, ya? Apa yang ingin kamu lakukan? Hai wanita, apa ini? Si cantik menyelamatkan pecundang. Sangat bagus, sini kamu. Tuan Muda Liu, bukankah kamu tertarik pada wanita ini? Hari ini kamu habisi dia tepat di depan sampah ini. Aku ingin lihat apa yang bisa dia perbuat. Kalau kamu berani menyentuh satu ujung jarinya pun, aku akan membuat perhitungan dengan kalian. Jangan sentuh putriku. Minggir kalian. Tante. Bu, Ibu, aku akan membuat perhitungan denganmu. Xiaoru, Xiaoru. Keluarga sampah. Memangnya kenapa kalau aku menghabisi kalian? Sampah. Sudah lihat dengan jelas? Inilah akibatnya karena sudah menyinggungku. Tuan Muda Liu. Aku sudah bilang kau tak bisa lari? Apa kau masih mengharapkan pecundang ini? Dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat kau aku permalukan. Ajudan dari bawahan Gubernur Zhou di wilayah utara sedang menjalankan tugas di sini, orang yang tidak berkepentingan. Dilarang masuk. Lancang, apa kalian tahu? Wilayah utara? Ajudan komandan? Tepat sekali. Pergi dan cari tahu, siapa sebenarnya istri dari Raja Wilayah Utara? Hanya seorang ajudan? Beraninya menghalangiku menjemput putraku. Sudah lihat dengan jelas? Ajudan utama. Kalau sudah jelas, sekarang pergi. Bukannya kamu sangat membanggakan dirimu? Bukannya kamu memaki aku tadi? Lanjutkan saja. Mari kita lihat sehebat apa dirimu. Mari kita lihat apa kamu masih bisa memakiku. Bu, jika mereka melakukan ini, apakah tidak akan terjadi masalah? Masalah apa yang akan muncul? Ada Gubernur Zhou yang mendukung kita, juga ada ajudan di sini. Apa yang perlu ditakutkan? Keluarga Li itu memang rendahan, memang harus ada seseorang yang memberi mereka pelajaran. Lagi pula coba kamu pikir, jika mereka baik-baik saja, dan berhasil mendekati Xiao Yuan, bukankah kita yang akan tertimpa sial? Jadi, semakin menderita keluarga mereka, semakin baik, paling bagus kalau mereka langsung hancur selamanya. Benar Ibu, perkataanmu benar sekali. jangan sentuh aku. Jangan sentuh aku. Liu Haoyang. Kamu ingin cari mati, ya? Orang miskin ini sudah bisa berdiri? Ini benar-benar sebuah keajaiban medis? Keajaiban medis? Sampah? Seharusnya kamu tetap merangkak di tanah seperti seekor anjing. Siapa yang berani melukai putraku? Ayuan, Mama. Mama datang terlambat. Putraku, anak baik kesayangan Mama. Selama 3 tahun ini, kamu pasti sudah sangat menderita kan? Tidak apa-apa. Ayah, dia adalah Nyonya Su. Benar sekali. Dia adalah direktur dari grup Tiangong, Su Rong. Apa hebatnya itu? Lagi pula kita sudah menunjukkan permusuhan secara terang-terangan. Kita memiliki Gubernur Zhou yang mendukung kita. Kita juga masih memiliki Zhao Cheng si ajudan Zhao itu. Apa yang perlu ditakutkan darinya? Xiao Yuan, ini ibumu?
cukup cantik. Aku sangat menyukainya. Hanya saja usianya sudah agak tua, tapi bentuk tubuhnya sangat indah. Entah bagaimana rasanya jika diajak bersenang-senang. Ya. Kurang ajar. Siapa lagi kamu ini? Mari sini, nak. Tuan muda. Tunggu mama sebentar. Baik. Direktur grup Tiangong, kan? Aku belum pernah mencoba wanita dengan status tinggi ini. Dengan posisiku ini, tidak keberatan kan jika aku bermain-main denganmu? Wanita tak tahu malu. Beraninya kamu tidak hormat kepada Nyonya? Habisi dia. Kamu berani mengenakan senjata padaku? Apa kamu tahu siapa aku sebenarnya? Aku adalah wakil dari wilayah utara. Orang sepertimu ini, seharusnya memanggilku atasan saat bertemu denganku. Ajudan Agung? Apa? Dia seorang ajudan agung? Bu, apa itu ajudan agung? Ajudan agung satu tingkat lebih tinggi dari ajudan biasa, dan tepat di bawah komandan militer. Aku belum pernah mendengar bahwa di sisi Nyonya ada seorang ajudan agung. Hal yang tidak kamu ketahui itu sangat banyak. Jadi kamu yang mendorong anakku sampai jatuh? Benar. Aku yang mendorongnya. Lalu kenapa? Jangan pikir karena di sisimu ada ajudan agung, aku akan merasa takut padamu. Tangan yang mana yang mendorongnya? Aku peringatkan kamu ya, aku adalah ajudan dari wilayah utara. Meski ada ajudan agung di sisimu, tapi atasan langsungku adalah Gubernur Zhou. Tidak mau bicara, ya? Wang Xiaocheng, buat perhitungan dan lumpuhkan kedua tangannya. Tidak mungkin. Sebenarnya, apa identitasmu? Bahkan jika kamu adalah direktur utama dari Grup Tiangong, tidak mungkin bisa membuat ajudan agung wilayah utara mematuhi perintahmu. Siapa sebenarnya dirimu? Jangan kira urusan kita berakhir, sampai di sini saja. Beraninya kamu menindas anakku, aku akan membuatmu menderita selamanya. Wang Xiaocheng, seret bajingan yang tidak tahu diri ini. Keluar dari sini, suruh dia berlutut di depan pintu, aku akan memberinya pelajaran nanti. Beraninya kamu. Gubernur Zhou tidak akan melepaskanmu begitu saja. Gubernur Zhou ya? Justru aku berharap dia segera datang ke sini, karena aku sangat ingin melihat bagaimana caranya dia tidak melepaskanku. Wang Xiaocheng, laksanakan perintah. Satu lagi, dia terlalu banyak bicara. Lepaskan rahangnya sekarang. Baik, bos. Jangan, tolong jangan. Hentikan. Tidakkah? Kamu adalah Li Muqing? Bagus juga. Wajahmu cantik, hatimu pun baik, sangat pantas mendampingi anakku. Hah? Tante? Kamu ke tempat Ayuan dulu ya. Biarkan tante mengurus beberapa orang lagi di sini. Cing cing. Siapa lagi di antara kalian yang sudah berani mengganggu anakku? Hari ini, aku akan membereskan kalian. Satu persatu. Ya, keluarga Liu Hao yang lah, yang menjadi penyebab semua ini. Bawahan Raja Surgawi Utara, salah satu dari 6 komandan militer utama yaitu Zhou Jian, Gubernur Zhou, adalah sepupuku. Dia akan segera tiba. Jika kamu berani tidak sopan padaku, itu artinya kamu tidak menghormati Gubernur Zhou. Jangan mencari masalah. Apa Gubernur Zhou yang menjadi alasan keluarga kalian berlaku sombong dan berbuat sesuka hati? Sayangnya, di mataku, dia tidak lebih dari sekadar pengikut yang hina. Tante sungguh sangat berwibawa, benar-benar memuaskan. Surong, kamu jangan keterlaluan. Nyonya, meskipun Hao yang bersalah, tapi dia sudah menerima pelajarannya. Bagaimana jika kita sudahi saja sampai di sini? Berhenti saling menuntut? Enak sekali kamu bicara. Semuanya, bicara sambil berlutut. Zhao Cheng, kenapa kamu jadi seperti ini? Aku menyuruhmu kemari untuk membereskan keluarga yang berani menindas pamanku, tapi kamu malah jadi begini?
benar-benar tidak berguna. 30 menit lagi, Raja Surgawi akan datang. Sepertinya aku sendiri yang harus turun tangan. Ibu, tolong selamatkan aku. Kamu tenang saja. Ada ibu di sini. Hari ini tidak akan ada yang bisa menyakitimu. Surong, jangan terlalu sombong. Kamu hanyalah seorang wanita tua yang tidak diinginkan. Apa kamu benar-benar merasa dirimu begitu hebat? Ibu. Ibu, biar aku yang tangani ini. Putraku akhirnya bisa membelaku. Benar-benar bisa diandalkan. Kamu berani memukul ibuku? Bukan hanya ibumu, seluruh keluargamu. Sudah tamat. Xiao Yuan, kamu terlalu arogan. Benar. Sepupuku belum sampai. Tunggu sampai dia tiba. Aku ingin lihat apa kamu masih berani bertingkah. Lalu kenapa kalau sepupumu datang, dia tetap saja harus berlutut? Diam kamu. Tunggu sampai sepupuku sampai. Aku akan membuatmu, juga ibumu yang tua dan tak laku itu, merangkak di lantai memohon ampun padaku. Dan juga kamu. Jangan pikir setelah merayu Xiao Yuan, kamu akan baik-baik saja. Begitu sepupuku sampai, aku akan memberi kalian perhitungan, satu persatu. Siapa yang mau kamu beri perhitungan? Wang Xiaocheng. Seret dia keluar. Aku ingin agar nama keluarga Liu dihapuskan selamanya. Sombong sekali bicaramu. Ajian, akhirnya kamu datang juga. Jika kamu tidak segera datang, seluruh keluarga kami akan habis ditindas oleh orang-orang ini. Sepupu, tolong bantu aku bicara. Dia ingin menghapus nama kita dari keluarga Liu. Kakak, Gubernur Zhou sudah datang. Apa yang harus kita lakukan? Xiao Yuan, dia pasti punya cara. Cara apa lagi yang dia punya? Orang itu adalah gubernur wilayah utara, jabatannya jauh lebih tinggi dari ajudan manapun. Bagaimana Xiao Yuan bisa berani melawannya? Tunggu saja, sebentar lagi dia akan habis diinjak. Jangan bicara sembarangan. Kenapa teriak-teriak? Apa yang dikatakannya benar? Jangan kira kalian sekeluarga bisa menempel pada Xiao Yuan, lalu mendadak menjadi orang kaya baru. Sampah tetaplah sampah. Memangnya kalian mau terbang kemana? Anak muda, jangan merasa hebat hanya karena punya sedikit kekuasaan dan berbuat semena-mena. Aku beritahu kamu, kamu sudah salah cari lawan. Nasib buruk akan menimpamu. Jadi kamu pelindung mereka? Zhou Jian, kan? Atau haruskah kupanggil Gubernur Wilayah Utara? Benar sekali. Di wilayah utara, di bawah Yang Mulia Raja, ucapanku sebagai Zhou Jian adalah hukum. Kalau memang kamu punya kekuasaan sebesar itu, seharusnya kamu mendidik kerabatmu dengan benar. Mereka berkeliaran untuk pamer kekuasaan, itu memalukan nama wilayah utara, dan mempermalukan nama Yang Mulia Raja. Tuan Muda. Xiao Yuan. Tuan Muda. Orang yang tak tahu diri, beraninya mencela wilayah utara dan mencela Yang Mulia Raja. Kamu mencari masalah. Cari masalah ya? Beraninya kamu memukul anakku, aku akan menghabisimu. Aku cari masalah? Kamu memang punya wajah yang cukup menawan. Melihatmu yang masih begitu anggun, jika kamu bisa bersikap bijaksana, aku mungkin bisa mempertimbangkan untuk membebaskannya. Bersikap bijaksana? Coba aku dengar, apa yang kamu maksud dengan bersikap bijaksana itu? Tentu saja dengan membuatku merasa senang. Sepupu, pikirkan saja, wanita dengan bentuk tubuh seperti ini pasti sangat menyenangkan untuk dipermainkan. Berapa lama lagi baru sampai? Kira-kira butuh 25 menit lagi. Percepat mobilnya, dalam 15 menit harus sudah sampai. Baik, Pak. Baiklah. Aku akan katakan ini sekarang juga. Kalian berdua, tidak akan ada satupun dari kalian yang bisa hidup tenang. Dasar sampah tidak berguna, apa kamu benar-benar berpikir? Identitas grup Tiangong yang konyol itu bisa membuatku takut? Chen Jiu. Aku tidak apa-apa. Zhou Jian. Kamu hanyalah seorang gubernur militer kecil saja. Kapan saja aku bisa mencopot pangkatmu itu? Mencopot pangkatku? Boleh saja. Tapi sebelumnya aku akan memberikan pelajaran pada ibumu. Kurang ajar. Sepupu, orang rendahan ini mengaku sebagai Letnan Agung dari perbatasan utara. Baru saja dia sudah berlagak sombong luar biasa. Bicara kosong. Mana ada orang di perbatasan utara yang tidak kenal aku? Lagi pula, jika dia memang asli, tadi seharusnya dia sudah berlutut padaku.
Ternyata dia hanyalah orang palsu. Dasar tidak berguna. Dua anak buahmu ini akan segera kuhabisi. Dan berikutnya adalah giliranmu. Namun, aku bisa memberimu sebuah kesempatan. Biarkan ibumu melayaniku dengan baik. Mungkin jika hatiku senang, aku akan melepaskanmu. Direktur utama grup Tiangong, hanya dengan identitas itu saja, memikirkannya saja sudah membuatku sangat bersemangat. Enyahlah, dasar tidak tahu diri. Ibu. Wanita kurang ajar. Beraninya kamu memukulku? Zhou Jian, aku pasti akan membuatmu menyesal telah terlahir ke dunia ini. Aku bersumpah. Tutup saja mulutmu, berhentilah berpura-pura. Ibumu itu telah menderita karenamu sampai harus memalukan diri untuk menebus kesalahan, tapi kamu masih saja berlagak. Ibu dan anak benar-benar sama saja, keras kepala sebelum melihat akibatnya. Hanya karena kalian merasa punya uang, kalian pikir kalian bisa bertindak semena-mena? Apa kalian pikir, Gubernur Zhou bisa kalian remehkan begitu saja? Nak, apa kamu pikir karena bersandar pada kekuasaan ibumu di grup Tiangong, aku tidak bisa berbuat apa-apa padamu? Sekarang ibumu pun tak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Dia tidak akan bisa melindungimu lagi. Marga Xiao, kenapa kamu tidak segera datang ke sini? Jika kamu tidak segera datang, istri dan anakmu ini akan segera dihabisi orang. Apa? Seseorang berani menindas istri dan anakku? Aku akan membuat perhitungan dengan seluruh keluarganya. Raja Surgawi, siapa yang begitu berani? Ingin dihukum ya? Kita harus sampai dalam 10 menit. Sampaikan perintah pada semua pengawal. Hari ini aku akan memberi mereka pelajaran keras. Siap laksanakan, Raja Surgawi. Sampaikan perintah Raja Surgawi. Semua unit tempur, siapkan semua senjata, masuk ke status siaga darurat, bersiap untuk bertempur. Kenapa? Mau panggil bala bantuan? Aku ingin lihat orang macam apa yang bisa kamu bawa. Nanti jangan lari terbirit-birit. Saat tahu sepupuku adalah Tuan Gubernur, jangan sampai kamu kencing di celana karena takut. Hahaha. Saat suamiku datang, aku ingin lihat sampai kapan wajah angku kalian bisa bertahan. Panggil saja suamimu. Hei, dengar tidak? Ayahmu akan datang? Apa kamu sangat menantikannya? Memangnya ayahmu bisa membantumu membalikkan keadaan? Saat dia tiba nanti, meskipun kalian berlutut memohon ampun, semuanya sudah terlambat. Hahaha, apa kamu mau membuatku tertawa sampai tiada? Dengan adanya sepupuku Gubernur Zhou di sini, siapa yang bisa membuat kami berlutut? Dasar kamu orang yang tak tahu diri. Sampai sekarang kamu masih mau melawan? Aku akan membuatmu berlutut padaku sekarang juga. Liu Haoyang, apa yang kamu lakukan? Wanita sialan, aku sudah bersikap baik padamu, bukan? Xiao Yuan itu hanya sampah. Kedatangan ibunya pun tak akan membantu. Saat ayahnya datang nanti, sepupuku akan langsung menghabisi seluruh keluarganya. Kamu brengsek. Hahaha, aku memang brengsek. Biar aku beritahu ya, jika kamu mengikutiku sekarang, aku bisa melupakan semua kesalahanmu yang lalu. Sepupuku adalah Gubernur Zhou. Seluruh Jianghai adalah milikku. Jika kamu mengikutiku, tidak ada yang tidak bisa kamu dapatkan. Biar ku beritahu kamu. Itu tidak mungkin. Kamu benar-benar wanita yang tak tahu diri. Saat sepupuku menghabisi Xiao Yuan nanti, setelah aku bosan memain kamu, aku akan menjualmu ke tempat nista. Aku akan membiarkanmu melayani pelanggan setiap hari, dan kulihat apa yang tersisa dari harga dirimu yang tinggi itu. Jangan hanya bermimpi. Biarpun aku harus tiada, aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Jadi kamu lebih memilih mengikutinya, untuk hancur bersamanya, begitu? Baik. Akan kuperlihatkan bagaimana aku akan mempermainkannya. Sini, jilat sepatuku sampai bersih. Liu Haoyang, kamu psikopat. Aku memang psikopat. Lalu kenapa? Xiao Yuan, jika kamu tidak mau menjilatnya, aku akan memaksanya sekarang juga. Bukankah cinta kalian tak tergoyahkan? Sini, Xiao Yuan, perlihatkan padaku. Apakah demi Li Muxing, kamu akan menjilat sepatuku sampai bersih? Xiao Yuan, jangan hiraukan dia. Liu Haoyang, kamu benar-benar ingin tamat ya? Aku tamat? Kalian sekelompok orang bodoh yang akan tamat? Sepupu, lebih baik lakukan di depannya saja. Kita nistakan ibunya. Aku mau lihat apakah dia masih berani melawan. Ide yang bagus itu. Haha. Kenapa? Mau memukulku ya, wanita sampah? Li Muxing, kamu benar-benar orang yang tidak tahu malu, wanita rendah. Apa kamu pikir Xiao Yuan bisa melindungimu? Aku dan sepupu akan menghina ibunya dan menghina wanitanya. Kalian lepaskan Bibi. Su! Lepaskan kakakku. Liru, jangan mencari masalah. Turunkan senjatamu. Cepat lepaskan kakakku, atau aku akan bertindak.
Bocah. Main senjata di depanku? Bagaimana kalau aku ajari cara menggunakannya? Xiaoru, Xiaoru. Xiaoru. Dor. Xiaoru. Aku bahkan belum menembak. Apa yang kau takutkan? Jangan bertindak gegabah. Lepaskan adikku. Melepaskannya? Baru saja dia mengarahkan pistol padaku. Apa kau percaya jika sekarang aku menghabisinya? Xiaoru, jangan. jangan habisi aku. Jangan. Jika kau berani, hadapi aku. Anakku. Xiao Yuan. Anakku. Sampah tidak berguna. Kemari kau, pijat bahuku. Jika tidak, aku akan melenyapkannya. Kau ingin melenyapkannya? Apa kau tahu siapa ayahnya? Dia hanyalah sampah kecil. Dan ayahnya pun sampah tua. Siapa lagi memangnya? Kau ingin menakut-nakutiku, ya? Tidak perlu menakut-nakutimu. Begitu ayahnya datang, kau secara alami akan mendapatkan hukuman yang setimpal. Biar aku ingatkan kau satu hal, kau juga mengenal ayahnya. Aku mengenalnya. Orang yang aku kenal itu banyak sekali. Tetapi, aku tidak kenal orang yang namanya si sampah tua itu. Hahaha. Sepupu, sampai sekarang mereka masih saja berpura-pura? Kenapa kau tidak sekalian bilang bahwa ayahnya yang sampah itu adalah Raja Surgawi? Xiao Yuan, jika ayahmu itu Raja Dunia, aku akan berlutut di hadapanmu dan memanggilmu kakek. Bagaimana? Ingin jadi cucuku? Kamu tidak pantas. Kau anak muda? Sangat tidak tahu diri. Ya? Cepat berlutut dan minta maaf padaku. Sampah. Lepaskan anakku. Siapa yang kau sebut sampah? Beraninya kau mengataiku sampah? Jangan sentuh aku dengan tangan kormu itu, aku merasa muak. Wanita sialan, kau cari masalah? Lihatlah kulitnya yang begitu mulus. Siapa yang menyangka kalau kau sudah punya anak sebesar ini? Aku suka wanita sepertimu, wanita dewasa yang cantik dan berwatak keras. Aku ingin tahu, ketika kita bermain nanti, apakah kau masih sekeras ini? Zhou Jian, aku akan menghabisimu. Anak muda ini ingin menghabisiku? Biar ku beritahu apa itu artinya. Penderitaan. Hao Yang, tangkap dia sekarang juga. Aku ingin di hadapannya langsung mempermalukan ibunya. Kau. Sepupu, silakan bersenang-senang. Tenang saja, aku akan memastikan dia melihat semuanya dengan jelas. Lepaskan aku. Bersenang-senang di depan anakmu sendiri? Bukankah itu sangat mendebarkan? Zhou Jian. Sang penguasa perbatasan utara tiba. Raja Surgawi Utara? Bagaimana bisa Raja Surgawi Utara ada di sini? Raja Surgawi telah tiba. Hati-hati dalam berbicara dan bersikap sebentar lagi. Jika tidak, kalau Raja Surgawi sampai marah, bahkan komandan pun tidak akan bisa menyelamatkan kita. Baik, baik. Langit, Raja Surgawi. Raja Surgawi Utara. Tuan Raja Surgawi, mengapa Anda datang ke sini? Dengan status tinggi yang Anda miliki, tempat terpencil seperti ini, tidak layak Anda datangi. Bukankah kamu ada urusan pribadi yang harus diselesaikan? Apa yang kamu lakukan di sini? Raja Surgawi bertanya tentang urusan pribadiku. Mungkinkah Anda datang ke sini demi diriku? Sepertinya, Raja Surgawi sangat menghargaiku. Sebentar lagi nasibku pasti akan naik tinggi. Tuan Raja Surgawi, di sini ada beberapa orang tak tahu diri yang menindas saudaraku. Aku ke sini untuk menanganinya. Orang tak tahu diri? Siapa yang kamu sebut orang tak tahu diri? Hanya sampai ini saja. Hei, pecundang. Raja Surgawi sudah sampai. Cepat ke sini dan berlututlah. Tepat sekali. Cepat berlutut di hadapan Raja Surgawi. Lihat itu, demi harga diri sepupuku. Bahkan Raja Surgawi pun datang secara langsung untuk membelanya. Sekarang kamu sadar kalau sepupuku itu adalah orang yang tidak boleh kamu cari masalah dengannya? Seharusnya kalianlah yang harus berlutut. Beraninya kamu. Raja Surgawi datang. Beraninya kamu tidak tahu sopan santun? Anak muda,
Kamu tidak mungkin berharap ayahmu yang sampah itu akan datang, kan? Biar ku beritahu. Karena Raja Surgawi telah tiba, siapapun yang datang harus berlutut dan tunduk. Lalu bagaimana kamu tahu kalau Raja Surgawi datang bukan untuk membantuku? Hahaha. Anak muda, apakah kamu sudah tidak waras? Atau mungkin otakmu sedang bermasalah? Raja Surgawi Utara itu sangat berkuasa. Beliau bagaikan dewa yang berdiri di atas awan. Sedangkan kamu apa? Hanyalah seorang sampah. Kenapa? Masih ingin mencoba menjalin hubungan dengan Raja Surgawi? Benar sekali. Coba pikirkan lagi dan lihatlah dirimu sendiri di cermin. Raja Surgawi tiba di sini, pasti untuk menemui sepupuku. Memangnya kamu siapa, sampah? Tuan Raja Surgawi. Orang yang otaknya bermasalah seperti ini, sungguh merusak pemandangan Anda di sini. Begini saja, saya akan membereskannya dulu, baru setelah itu saya menemani Anda menjemput Tuan Muda. Oh iya, benar. Dia ini adalah Liu Haoyang, sepupu saya juga. Dia penduduk lokal di Jianghai, saya yakin dengan bantuannya, pasti bisa membantu Anda secepatnya menemukan Tuan Muda. Salam kenal, Raja Surgawi. Saya adalah Liu Haoyang. Asalkan Anda memberikan informasi tentang Tuan Muda, saya akan segera menemukannya saat ini juga. Begitukah? Kalau begitu, baguslah. Marga saya Xiao, dan anak saya juga bermarga Xiao. Marga Xiao? Tuan Raja Surgawi, Tuan Muda bermarga Xiao. Siapa nama lengkapnya? Nama belakangnya Xiao, dan nama depannya hanya satu kata, yaitu Yuan. Yuan? Xiao? Xiao Yuan? Xiao Yuan? Xiao Yuan? Xiao? Xiao Yuan? Xiao Yuan. Xiao Yuan. Xiao Yuan adalah putra dari Raja Surgawi Utara? Bagaimana mungkin? Gawat. Gawat. Semuanya benar-benar hancur sekarang. Bu, apa ibu dengar itu? Raja Surgawi Utara bilang, Xiao Yuan adalah putranya. Bagaimana mungkin? Lalu bagaimana dengan keluarga kita? Kenapa kamu teriak-teriak? Aku sudah mendengarnya, aku juga tidak tahu harus bagaimana. Yang mulia Raja, Anda tidak sedang bercanda, kan? Anu? Memangnya siapa dirimu? Apakah kamu pantas aku ajak bercanda? Berlutut. Dan juga kamu? Bukankah kamu bilang ingin membantuku mencari putraku? Baiklah, coba katakan sekarang, putraku, dia ada di mana sekarang? Yang mulia Raja? Bagaimana ini bisa terjadi? Xiao Yuan dia? Diam. Kamu tidak pantas langsung memanggil nama putraku. Putraku, semua ini salah ayah. Ayah datang terlambat, sungguh terlambat. Ayah, tidak terlambat. Semuanya baik-baik saja setelah Anda datang. Tetapi dua orang ini, aku tidak akan melepaskan mereka. Kalian berdua berani menindas istri dan putraku, bahkan menindas keluarga menantuku, satu keluarga. Aku rasa kalian bosan hidup. Jika sudah begini, maka tamatlah riwayat kalian. Baginda Raja Surgawi. Baginda Raja Surgawi. Saya tidak tahu kalau dia adalah putra Anda. Saya benar-benar tidak tahu. Enyahlah. Tidak. Tuan Muda, saya bersalah. Saya bersalah, saya berdosa. Saya mohon kepada Anda. Saya mohon lepaskan saya. Tadi kamu tidak bicara seperti itu. Tuan Muda, maafkan saya, Tuan Muda. Saya salah. Saya sungguh tidak tahu siapa yang saya hadapi. Saya mohon padamu, tolong lepaskan saya. Sepupu? Xiao Yuan dia? Apakah dia benar-benar putra sang raja? Enyah kamu. Aku beritahu padamu. Ini semua karenamu, ini semua salahmu. Jika bukan karenamu, aku tidak akan datang ke sini. Ini semua salahmu. Aku akan buat perhitungan denganmu. Kamu sudah gila. Cih, benar-benar sesama bajingan saling menyerang. Anak buah yang kamu didik itu, hampir saja mencelakai istri dan anakmu sendiri. Istriku, ini semua salahku. Aku telah salah menilai orang. Jangan marah lagi ya. Putraku, dengar, menurutmu apa yang harus kita lakukan pada mereka? Tentu saja membuat mereka berdua menyesal telah lahir ke dunia ini. Chen Jiu, Wang Shoucheng, seret kedua sampah ini keluar dari hadapanku. Baik. Hei, Tuan Muda,
Tuan Muda, ampuni saya. Sekarang, tiba giliran kalian. Tuan Muda ampuni nyawa saya. Aduh, Tuan Muda, kami bersalah. Kami benar-benar tidak tahu siapa Anda sebenarnya. Ampuni nyawa kami, ampuni kami. Kami tahu kami salah, ampuni nyawa kami, tolong ampuni kami. Ini bukan urusan kami. Kami tidak akan lagi. Kalian hanya merasa takut karena siapa aku sebenarnya, bukan karena menyadari kesalahan kalian. Kalian benar-benar tak bisa tertolong lagi. Penjaga, seret mereka semua. Bawa mereka pergi sekarang juga. Biarkan mereka menerima hukuman. Tuan Muda, ampuni nyawa saya. Tuan Muda mohon ampuni nyawa saya. Cing-cing. Ayah, Ibu, aku ingin memperkenalkan secara resmi. Dia bernama Li Muqing. Selama 3 tahun aku terbaring koma, dialah yang terus setia mendampingi dan merawatku. Bos, air soda nipis ini harganya berapa? Itu, di sana ada menu, Anda bisa melihatnya sendiri. Beri saya 1 gelas rasa markisa. Mohon tunggu sebentar. Cing-cing. Sekarang aku ingin menikahimu. Apakah kamu bersedia menjadi istriku? Bersedia. Aku bersedia. Sampaikan perintahku. Untuk pernikahan putraku, atas nama saya, Grup Tiangong, sebarluaskan undangan, undang semua tokoh terkemuka dari berbagai kalangan, untuk datang ke Jianghai dan menjadi saksi. Baiklah, aku akan menggunakan nama wilayah utara untuk mengundang semua orang hebat di seluruh dunia untuk merayakan pernikahan putraku bersama-sama. Hahaha. Besan, mari kita gelar bersama pernikahan kedua anak kita harus membuatnya sangat meriah. Kalian juga bisa mengundang semua kerabat dan teman kalian. Ah, benar, tempatnya. Adakan saja di Gedung Yuntian. Benar. Benar sekali. Apa yang dikatakan Besan itu benar. Pak Li, cepat hubungi kakak tertua. Iya, baik. Aku akan menelponnya sekarang. Halo, kakak tertua. Malam ini Muqing akan menikah di Gedung Yuntian. Aku mengundang kalian untuk datang. Menikah? Li Muqing menikah dengan pria yang koma itu? Hahaha, ampun. Li Jiangwo, apa otakmu sedang tidak beres ya? Sungguh sia-sia. Putrimu secantik itu disia-siakan begitu saja. Asal cari laki-laki mana saja di luar sana, dia bisa mendapatkan uang mahar ratusan ribu dolar. Kenapa harus menikah dengan pria koma yang sangat miskin? Masih punya muka untuk mengadakan pesta? Apa dia punya uang untuk buat pesta pernikahan? Kakak tertua, bukan begitu maksudnya. Xiao Yuan itu. Baiklah. Asal kalian sendiri tidak merasa memalukan, buat apa aku harus takut? Aku pasti akan datang untuk melihat sendiri seberapa miskinnya pernikahan yang kalian gelar itu. Ayah, siapa yang akan menikah? Memangnya siapa lagi? Siapa lagi, kalau bukan sepupumu? Li Muqing yang menikah. Li Muqing? Aku tidak punya sepupu semiskin itu. Xiao Mei, siapa sebenarnya Li Muqing ini? Seorang putri dari kerabat miskin. Kudengar dia mendapatkan pria koma. Keluarga mereka sudah di ujung tanduk karena kemiskinan. Sekarang, dia bahkan bekerja serabutan di mana-mana untuk membayar biaya medis si pria koma itu. Menurutku itu benar-benar gila. Siapa yang bilang tidak? Bilangnya mau menikah? Pasti. Tujuannya hanya untuk menipu uang sumbangan dari kita. Benar-benar memalukan. Tidak apa-apa, Ayah. Karena mereka mengundang kita, datang saja. Kebetulan hari ini tidak ada kegiatan apapun. Aku ingin lihat seperti apa pernikahan yang bisa dibuat oleh keluarga gembel itu. Siapa tahu ada hal konyol terjadi, kita bisa punya kesempatan untuk menertawakannya. Halo, third brother-in-law. Ini aku, Jiangwo. Putriku menikah malam ini. Aku mengundang kalian semua untuk datang. Menikah? Keluarga kalian sudah semiskin itu, masih sanggup mengadakan pesta pernikahan? Keluargaku memang miskin, tapi pernikahan putriku adalah hal besar. Aku akan berusaha keras untuk mengadakannya. Bahkan jika kamu sampai mengertakkan gigi, apa kamu bisa menghasilkan uang receh dari sana? Bicaranya manis sekali. Apa ini bukan demi mengincar uang hadiah? Iya, aku paham, aku paham. Bukan. Aku tidak butuh uang hadiah kalian. Aku juga akan menelepon seseorang.
Kakak kedua. Ini aku, Qiulan. Mucing akan menikah malam ini. Ajaklah seluruh keluargamu untuk datang. Apa? Menikah? Bukankah Mucing bersama dengan seorang pria koma? Pria koma pun ingin menikah. Aku rasa ini hanya cara untuk menipu uang hadiah kan? Bukan begitu. Xiao Yuan dia. Sudah, aku sedang main mahjong nih. Tidak ada waktu untuk meladeni omong kosongmu. Malam ini kan? Ya, aku tahu. 7 keping. Xiao Yuan. Bagaimana kalau? Aku juga menelepon sahabatku, Wang Fangfang, untuk mengundangnya. Temanmu memang tidak banyak. Panggillah jika kamu mau. Iya. Halo, apa ini Fangfang? Li Mucing, ada apa kamu mencariku? Kamu pasti ingin menagih uang $5.000 itu, kan? Biar aku perjelas ya. Saat ini aku belum punya uang untuk membayarmu. Bukan begitu. Aku dan Xiao Yuan malam ini akan mengadakan pernikahan di gedung Yuntian. Aku ingin mengundangmu datang. Tidak mungkin, Li Mucing. Bukannya ini cuma soal uang 10 juta. Kalau mau, ya tinggal bilang saja sih. Tidak perlu pakai alasan menikah segala. Bukannya itu munafik sekali? Kamu salah paham. Aku itu selalu menganggapmu sebagai sahabat terbaikku. Aku hanya ingin mengajakmu ke sini untuk menjadi saksi. Sahabat? Sudahlah. Kamu pikir aku masih sama seperti dirimu, si gembel. Sekarang aku sudah punya pacar yang sangat kaya raya. Aku sudah lama memutuskan hubungan dengan orang miskin seperti kalian. Siapa juga yang mau jadi temanmu? Fangfang, kamu, kenapa bertele-tele sekali? Cukup. Apa jangan-jangan karena kamu melihat aku mendapat pacar yang hebat? Lalu kamu jadi iri? Sayang sekali ya. Sekarang duniaku dan duniaku sudah sangat jauh berbeda. Oke. Nanti malam aku akan datang. Aku benar-benar ingin melihat orang semiskin dirimu bisa membuat acara pernikahan seperti apa. Telepon dari siapa? Aduh, itu cuma mantan sahabatku. Yang menelepon tadi. Katanya hari ini akan mengadakan pernikahan di gedung Yuntian. Dia mengundangku ke sana. Menyebalkan sekali. Benar-benar mengganggu. Orang-orang miskin itu menempel terus seperti benalu karena melihat aku sudah punya pacar yang sangat hebat begini. Langsung mencari berbagai cara untuk mendekatiku. Aku bahkan tidak ingin meladeni mereka. Ya, begitulah sifat orang miskin. Melihat orang yang punya kuasa dan harta, langsung mendekat seperti anjing penjilat, sulit sekali diusir. Gedung Yuntian? Iya. Kebetulan sekali, ayahku bekerja sebagai manajer di sana. Malam ini, biar ku balas dendamkan kekesalanmu itu. Cuma kamu yang paling baik kepadaku. Bagaimana? Apa kamu suka yang ini? Beli. Xiao Yuan. Kenapa mereka bersikap seperti itu? Tidak apa-apa. Mereka memang tidak pantas menjadi temanmu. Ini lebih baik, biar kamu tahu sifat asli mereka yang sebenarnya. Tidak apa-apa, sudah jangan dipikirkan. Ibu Besan, mohon maaf ya. Sudah membuat kalian melihat hal yang memalukan ini. Tidak apa-apa. Mereka itu hanya orang-orang sombong yang merendahkan sesama. Bukankah mereka ingin menertawakan kita? Baiklah, kita akan membuat pesta pernikahannya menjadi pesta Jianghai yang sangat megah. Biar mereka melihat sendiri dan belajar. Supaya kedepannya tidak ada lagi yang berani menertawakan kalian. Xiao Yuan, bukankah itu akan memakan banyak biaya? Jangan pikirkan masalah uang. Selama itu bisa membuatmu bahagia, semuanya sepadan. Mucing, kamu dan Xiaoru naiklah dulu. Aku akan menyusul sebentar lagi. Xiaoru, lindungi kakakmu dengan baik, jangan biarkan siapapun merundungnya. Tenang saja kakak ipar. Ya, aku pergi dulu. Xiaoru, ayo kita juga naik ke atas. Jangan buat orang tua kita menunggu lama. Baiklah. Bukankah ini si bodoh yang akan menikah dengan pria tak punya apa-apa yang juga sedang koma itu? Sepupu Mucing, Paman, kalian datang. Jangan mencoba bersikap sok akrab denganku. Li Muking, apa kamu benar-benar ingin menikah dengan pria koma itu? Apa kamu sudah gila? Bicaralah dengan lebih sopan. Kakak iparku sudah sadar, dia bukan orang yang lumpuh, tak berdaya. Masih memanggilnya kakak ipar? Lalu kenapa kalau dia sudah sadar? Dia tetap saja orang rendahan yang tidak punya apa-apa. Kalian berdua memang benar-benar anak dari orang tua yang sama. Sama-sama bodoh. Li Muking, aku sarankan kepadamu, sebagai wanita, masa muda itu hanya beberapa tahun. Selagi kamu masih muda dan cantik, segeralah cari pria yang mapan. Lihatlah Tian Bin kami. Meskipun masih muda, dia sudah menjadi seorang supervisor penjualan di perusahaan. Itu bukan apa-apa, tapi setidaknya, aku menghasilkan sedikit uang, dan memiliki puluhan karyawan di bawahku. Kamu dengar itu? Tian Bin kami ini punya puluhan bawahan loh.
Sedangkan orang yang tadinya tak berdaya itu, jangan-jangan masih harus duduk di kursi roda dan didorong orang untuk bisa keluar? Xiao Yuan, dia sudah sadar, jangan menyebutnya orang lumpuh lagi. Sadar lalu kenapa? Dia tetap saja seorang pengangguran miskin. Apa gunanya? Benar sekali. Jika kamu benar-benar menikah dengannya, biar ku beritahu ya, seumur hidupmu, kamu hanya akan hidup susah dan menderita. Mucing, bukan maksudku. Sebagai paman ingin mengkritikmu, tapi lihatlah keluargamu ini. Lihat ayahmu. Seumur hidup, hanya melakukan pekerjaan kasar, dan ibumu hanyalah seorang wanita desa. Keluargamu, tidak ada satupun yang sukses. Seharusnya kamu mencari seorang pria yang hebat, tapi malah memilih pria sampah seperti itu. Paman, aku dan Xiao Yuan saling mencintai, jadi Paman tolong. Jangan berkata seperti itu lagi tentang kami. Sungguh tidak tertolong lagi. Dari semua kerabat kita, keluarga kalianlah yang paling miskin, dan juga paling bodoh. Lihatlah Xiaomei kami. Pacar yang dia cari, di usia yang begitu muda, sudah bisa membeli rumah seluas 140 meter persegi, dan mengendarai mobil mewah. Benar? Sebuah mobil yang sangat mewah. Kamu Li Mucing, kan? Kulihat wajahmu memang sangat cantik. Tapi kenapa malah memilih pria sampah? Begini saja, saya akan mengenalkan seorang pacar untukmu, dijamin badannya kuat, dan juga punya banyak uang. Bukankah ini 100 kali lipat? Lebih baik daripada si miskin yang baru saja siuman itu dari keadaannya yang lumpuh? Aku tidak butuh perkenalan darimu. Aku sangat mencintai Xiao Yuan, dan sebentar lagi kami akan segera menikah. Dasar tidak tahu diuntung. Kakak tetua, kalian sudah datang? Ayo, cepat naik ke lantai atas. Baiklah. Karena sudah terlanjur sampai di sini, mari kita naik dan melihat-lihat. Ingin melihat bagaimana keluarga ini mempermalukan diri mereka sendiri. Kalau sudah memutuskannya, hubungi aku. Hanya Qian Bin di keluarga kami yang punya hati baik. Kalau orang lain, siapa yang akan mempedulikanmu? Sudah miskin? Bodoh lagi? Ayo pergi. Kalian. Xiao Ru. Sudahlah. Aku sudah lama melihat jelas sifat asli kerabat kita ini. Tidak usah meladeni mereka. Benar juga kakak. Tapi aku ingin tahu, bagaimana keluarga itu setelah suamimu menunjukkan identitasnya? Bagaimana reaksi mereka nantinya? Ayo pergi. Ayo jalan. Kakak tertua, Xiaomei, kalian semua sudah datang? Selamat datang ya. Sangat tercium bau kemiskinan. Untuk apa sok akrab? Mengadakan pernikahan di aula perjamuan paling mewah di gedung Yuntian ini pasti menghabiskan banyak uang, kan? Menurutku keluarga kalian ini hanya besar gaya padahal tidak mampu. Kak, semua ini adalah pengaturan dari keluarga Xiao Yuan. Siapa yang kamu tipu? Siapa yang tidak tahu? Kalau orang yang bernama Xiao Yuan itu adalah orang koma? Benar. Sekarang dia sudah bangun. Tapi meskipun bangun, dia hanyalah seorang pengemis miskin. Apa dia punya uang untuk mengadakan pernikahan di sini? Ku dengar Anda menjual rumah di kota. Jangan-jangan hanya demi harga diri? Anda menjual rumah itu hanya untuk membiayai pernikahan ini? Jangan bercanda, Li Jiangwo. Anda tidak mungkin. Sudah memberikan putri Anda cuma-cuma, lalu malah menjual rumah dan rugi uang juga. Itu benar-benar lucu sekali. Mucing dan Xiao Yuan saling mencintai satu sama lain. Apa maksudmu diberikan cuma-cuma? Hanya demi uang saja? Xiaomei? Kak, apa kebahagiaan anak-anak di mata kalian hanya bisa diperdagangkan dengan uang? Aku melihatmu setiap hari hanya makan roti, mantau dan sayur asin. Sepertinya otakmu sudah tumpul. Ya? Zaman sekarang sudah berubah. Apa kamu masih tidak mengerti juga? Jika orang tidak punya uang, mereka bahkan lebih buruk dari seekor anjing. Dan itu yang terjadi pada keluargamu. Kak, perkataanmu itu benar-benar tepat sekali. Satu keluarga ini memang lebih rendah daripada seekor anjing. Xiaomei, inilah pacar barumu, Qian Bin, kan? Kelihatannya memang sungguh luar biasa. Benar, Bibi. Qian Bin kami ini sangat sukses dalam bisnis. Dia membawahi banyak orang di bawahnya. Inilah yang disebut sebagai pemuda yang berbakat. Tidak seperti orang-orang tertentu yang mencari beban untuk menyusahkan seluruh keluarga. Dasar anak nakal, belajarlah dari Xiaomei. Kalau mencari pria, carilah yang seperti Qian Bin. Tidak sepertimu, apa gunanya mencari pria tak berguna itu? Xiao Yuan dia pria yang hebat, dia bukan pria sampah. Hebat? Bahkan seujung kuku Qian Bin pun tidak sebanding. Menurutku ya, kamu itu miskin dan kurang wawasan. Begitu mudahnya tertipu oleh orang seperti dia. Kamu ini benar-benar sangat bodoh. Bibi, Xiao Yuan tidak akan membohongiku. Lagi pula kehebatan Xiao Yuan sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan Qian Bin. Tutup mulutmu. Sampah seperti Xiao Yuan itu memangnya bisa dibanding-bandingkan dengan Qian Bin milikku? Qian Bin milikku punya banyak uang dan juga punya kekuasaan. Si sampah Xiao Yuan itu mana pantas tampil di tempat berkelas seperti ini?
Tidakkah kamu merasa malu? Kamu? Sudah. Melihatmu saja membuatku pusing. Jangan hanya bicara di mulut saja, katanya dia baik padamu. Kalau begitu, coba ceritakan padaku, ketika dia menikahimu, berapa banyak uang lamaran yang dia berikan? Aku dan Xiao Yuan tulus saling mencintai. Jadi, aku tidak membutuhkan uang lamaran apapun darinya. Hei, tidak mungkin kan? Bahkan uang lamaran pun tidak ada, masih bicara soal cinta tulus? Dia memanfaatkanmu begitu saja, tanpa mengeluarkan sepeser pun uang, tapi masih bicara ketulusan. Orang itu, saat sedang miskin, pasti suka mencari banyak alasan untuk menutupi kenyataan bahwa dirinya sangat miskin dan menyedihkan. Tuan muda, pakaiannya sudah disiapkan. Baik. Hadiah lamaran? Apakah sudah siap semua? Jangan khawatir Tuan muda, Nyonya sendiri yang mengaturnya. Cukup untuk membuat keluarga Li seketika menjadi keluarga terkaya di negara ini. Dan memukau semua orang. Baiklah. Kamu boleh pergi sekarang. Aku akan ke ruang perjamuan setelah berganti pakaian. Baik Tuan. Mucing. Seluruh kerabatmu memandang rendah kamu dan orang tuamu. Kalau begitu, aku akan menggunakan hadiah mewah yang tiada duanya untuk mengantar keluarga Li masuk ke kalangan orang kaya hanya dalam semalam. Kamu adalah Xiao Yuan? Ternyata benar kamu, orang yang koma ini akhirnya bangun juga. Pantas saja Li Mucing itu buru-buru sekali ingin menikah. Hari ini, kamu berpakaian lumayan rapi juga ya. Pakaian yang kamu pakai ini, jangan-jangan hasil sewa ya? Bahkan tidak ada mereknya sama sekali. Terlihat jelas kalau itu barang sewaan palsu. Ini namanya setelan pesanan khusus, bukan barang produksi massal. Tentu saja, tidak akan ada mereknya. Kamu saja yang kurang wawasan. Apa maksudmu? Semua orang tahu kalau kamu dan Li Mucing begitu miskin sampai tidak bisa makan, masih saja bicara soal setelan pesanan khusus. Lucu sekali. Padahal sebelumnya, Qing Qing menganggapmu sebagai teman dan sahabat. Ternyata kamu benar-benar tidak pantas. Sebenarnya siapa yang tidak pantas? Ayah dari pacarku Zhang Qiang adalah manajer hotel ini. Percaya atau tidak, dia bisa membuatmu segera angkat kaki. Aula pesta gedung Yuntian ini sama sekali tidak murah. Pasti butuh banyak uang untuk menyewanya, kan? Percaya tidak? Aku bisa segera mengusirmu sekarang juga, hingga pernikahan ini tidak bisa dilaksanakan. Saat itu terjadi nanti, kamu bahkan tidak akan sanggup untuk menangis. Tuan Jiu, semuanya sudah diatur. Kali ini saya pastikan Anda akan merasa puas. Membuat saya puas itu tidak ada gunanya. Kali ini adalah hari pernikahan Tuan Muda. Tamu-tamu penting dari seluruh negeri akan berkumpul menjadi satu untuk merayakan pernikahan Tuan Muda. Nyonya dan Sang Raja berada di sana. Jika sampai ada masalah sedikit pun, saya pun tidak akan bisa melindungimu. Baik. Tuan Jiu, Anda tenang saja. Pasti tidak akan ada masalah sedikit pun. Tuan Jiu, apakah nanti Anda bisa membantu saya untuk memperkenalkan saya pada Tuan Muda? Putra saya Zhang Qiang juga ada di hotel ini. Jika dia diperbolehkan menjadi pengikut Tuan Muda, maka keluarga Zhang kami benar-benar akan mendapat keberuntungan yang luar biasa. Nanti saat saya ke atas menemui Tuan Muda, saya akan coba membicarakannya. Semua tergantung suasana hati Tuan Muda dan keberuntungan putra Anda. Terima kasih, Tuan Jiu. Terima kasih banyak, Tuan Jiu. Mari silakan, Tuan Jiu. Hei nak, berlututlah dengan patuh sekarang, sujudlah padaku, dan aku akan mempertimbangkan untuk tidak mengusirmu dari sini. Siapa yang mau kamu usir? Kamu. Beraninya kamu memukulku. Beraninya kamu memukul pacarku. Percaya atau tidak, aku akan menyuruh orang untuk menghabisimu. Baiklah. Cari saja orang itu. Aku ingin tahu siapa yang bisa menghabisiku. Pergilah. Bukankah kamu hanya sampah tidak berguna? Kenapa sombong sekali? Benar juga sih. Hanya Li Mucing saja wanita hina itu yang sudi menerimamu. Siapa yang kamu sebut wanita hina? Qing Qing sudah menganggapmu sebagai teman. Meski dia sendiri dalam kesulitan. Saat mendengar kamu meminjam uang, dia bahkan meminjamkan uang makannya untukmu. Sekarang, kamu pikir karena sudah punya sandaran orang kaya, jadi kamu bisa merendahkan Qing Qing? Biar ku beritahu ya, satu helai rambut Qing Qing jauh lebih berharga daripada seluruh nyawa wanita sampah sepertimu. Zhang Qiang, dia memukulku, kenapa kamu diam saja? Sialan, aku akan menghabisimu. Aku. Makhluk yang tak sayang nyawa. Aku sudah cukup baik padamu, kan? Berhenti. Beraninya kamu memukul anakku. Kamu cari masalah.
Ayah, dialah orangnya. Dia memukulku, habisi dia. Apa kamu tahu ini tempat apa? Gedung Yuntian, hotel terbesar di Jianghai. Di wilayah kekuasaanku, beraninya memukul putraku. Percaya atau tidak, aku akan membuatmu merasakan akibat yang sangat mengerikan. Xiao Yuan, tamatlah riwayatmu. Zhang Qiang dia adalah ayah, tapi di gedung Yuntian dia manajer. Hanya dengan satu kata, dia bisa menghabisimu. Menghabisiku hanya dengan satu kata. Chen Jiu. Apa benar begitu? Kamu benar-benar cari masalah, berani sekali memanggil nama besar Tuan Jiu. Diam. Tuan Jiu, Anda. Jangan panggil aku Tuan Jiu. Aku tidak pantas menerima sebutan itu. Hebat sekali kamu. Kamu ingin menghabisi Tuan Muda Xiao? Xiao, Tuan Muda Xiao? Dia ini Tuan Muda? Tuan Muda? Ayah, dia, bukankah dia cuma sampah yang baru bangun dari keadaan koma? Dia. Benar sekali. Apakah Anda tidak salah mengenali orang? Aku tahu persis siapa dia. Dia itu sampah, bahkan menikah dengan wanita tak tahu malu. Lihatlah, dia hanya... Siapa yang kamu sebut wanita tak tahu malu? Li Muqing adalah wanita murahan. Siapa yang kamu sebut murahan? Li Muqing. Siapa yang murahan? Akulah orangnya. Aku mohon padamu, jangan lukai aku lagi. Ayah, ini... Tuan Muda, Anda sangat berhati mulia. Mohon ampuni saya, karena tidak mengenali kedudukan Anda. Ampuni kami. Mohon ampuni kami. Ayah, ini. Diam. Jika kamu tidak ingin mencelakai seluruh keluarga kita, cepat bersujud dan minta maaf. Tuan Muda, kami bersalah. Kami sungguh bersalah. Tuan Muda, haruskah saya menghabisi mereka semua? Cing masih menungguku. Aku tidak punya waktu untuk berurusan dengan mereka. Kamu urus saja masalah ini, setelah itu kembalilah. Baik, Tuan Muda. Tuan Muda apa? Sebenarnya, siapa pria itu? Dia adalah Tuan Muda dari grup Tiangong. Ibunya adalah ketua dewan dari grup Tiangong. Ayahnya bahkan lebih hebat lagi. Dia adalah Raja Surgawi Utara. Apa kalian tidak sayang nyawa? Orang-orang seperti ini, saat sedang miskin, memang suka mencari alasan untuk menutupi kenyataan bahwa dirinya sangatlah miskin. Kau terus-terusan mengoceh tentang kemiskinan. Kenapa? Apa kau sekaya itu? Xiao Yuan, kau sudah datang. Xiao Yuan sudah datang. Paman, Tante, masih banyak tamu di sana. Pergilah ke sana dan sambut mereka. Urusan di sini, serahkan padaku. Baiklah. Ayo pergi. Jadi kau yang namanya Xiao Yuan? Si sampah yang sering mereka bicarakan? Setiap bicara selalu saja bilang sampah. Itu menunjukkan betapa rendahnya sopan santunmu. Apa kau mau aku beri pelajaran? Qian Bin adalah pacarku. Sampah tak berdaya dan miskin sepertimu, beraninya mencela dia? Li Muqing, kamu harus mendisiplinkan sampah di sekitarmu ini. Hati-hati, mulutmu bisa membawamu ke dalam masalah. Dasar orang tua tak tahu diri, beraninya kamu menceramahiku? Kamu? Aku ini paman dari Li Muqing. Begini caramu bicara pada orang tua. Sudahlah Xiao Yuan. Jangan habiskan waktu meladeni mereka. Tidak apa-apa, Muqing. Tujuanku datang ke sini hari ini adalah untuk mendukungmu. Kalau tidak, kumpulan orang yang mengaku kerabat ini, karena karakter mereka yang buruk, akan terus berpikir bahwa mereka berhak merendahkanmu. Kamu Xiao Yuan kan? Sudah miskin dan tidak berguna, penampilanmu pun menyedihkan, dan kamu sangat tidak sopan. Aku tidak tahu bagaimana orang tuamu mendidikmu. Beraninya kamu bicara begitu pada kakak iparku, padahal sikap kalian jauh lebih buruk. Kurang ajar. Xiaoru, bukan tempatmu untuk ikut campur di sini. Memangnya apa hakmu untuk bicara? Apa hakmu memukul dia? Aku memukulnya karena aku mau. Dasar orang desa miskin yang malang, kenapa? Kamu tidak terima? Mereka miskin, dan kamu kaya. Lalu kenapa? Berarti kamu bisa memukul dan menghina mereka. Begitu maksudmu? Tepat sekali. Hanya itu ucapanmu yang benar sedari tadi. Masyarakat ini hanya menghargai uang. Keluarga mereka miskin, bukan hanya mereka sendiri, termasuk orang tua mereka, memang layak dipukul dan dihina. Bagus. Sangat bagus. Xiaoru, pukul dia balik. Siap, Kak Ipar. Kamu? Kamu berani memukulku? Orang miskin sepertimu berani memukulku?
Bukankah itu yang kamu katakan? Di masyarakat saat ini, semuanya tentang siapa yang punya uang. Orang kaya, bisa saja, bebas memaki dan menghina kalian. Kalian sekeluarga sudah miskin sampai mau jadi pengemis, mau bandingkan uang denganku? Jangan terburu-buru. Segera, keluarga mereka akan menjadi sosok yang dalam hidupmu pun tidak akan sanggup kamu capai. Aku belum pernah melihat orang yang sehebat kamu dalam berpura-pura. Kamu pikir kamu siapa? Pakai bilang tidak sanggup dicapai seumur hidup segala. Kamu itu gembel, apa kamu pernah melihat uang? Uangku, kalau dikeluarkan sedikit saja, sudah cukup untuk menenggelamkanmu. Apa kamu mau membuatku mati tertawa? Siapa yang tidak tahu bahwa nyawamu itu diselamatkan oleh Limucing yang bekerja keras banting tulang? Mau berlaga apa di sini? Limucing, bukankah kamu demi uang rela melakukan pekerjaan kasar apapun? Sini. Aku punya beberapa ratus ribu di sini. Kalau mau mengambilnya, bersihkan sepatuku sampai mengilap. Tidak ada orang yang menghina orang lain seperti ini. Menghina? Ini disebut menghina? Daripada kamu pergi keluar, menjual tenaga, lebih baik bersihkan sepatuku saja. Bisa dapat uang lebih banyak. Benar sekali. Kalian demi mengadakan pernikahan ini sampai menjual rumah, mungkin kalian sudah sangat miskin hingga sepeser pun tidak punya lagi. Mungkin kalian sudah berencana untuk mengumpulkan uang sumbangan tamu agar bisa makan enak. Kalau begitu cepatlah kemari dan bersihkan sepatu kami. Ini beberapa ratus dolar loh, sama dengan gaji kalian selama beberapa hari. Mengumpulkan uang sumbangan kalian? Boleh saja. Hari ini akan kutunjukkan pada kalian, apakah pernikahan Xiao Yuan ini peduli atau tidak. Uang sumbangan recehan kalian itu. Orang terkaya dari Provinsi Yun, Tuan Hu Yuan Kiao, mengucapkan selamat atas pernikahan Tuan Xiao Yuan dan Nona Limucing. Memberikan hadiah pernikahan 166 miliar. Orang terkaya di Provinsi Yun, Hu Yuan Kiao, untuk merayakan pernikahan Tuan Xiao Yuan dan Nona Limucing, mempersembahkan hadiah sebesar 166 miliar. Orang terkaya di Provinsi Yun? Orang terkaya di Provinsi Yun datang secara langsung, bahkan memberi hadiah pernikahan sebesar 166 miliar, sungguh tidak terbayangkan. Bagaimana mungkin? Orang terkaya di Provinsi Jiang, Liu Bin, selamat atas pernikahan Tuan Xiao Yuan dan Nona Limucing, memberikan hadiah pernikahan, berupa satu set mahkota Phoenix dan pakaian pernikahan megah, yang terbuat dari emas murni, serta satu patung Dewi Pembawa Anak dari emas murni. Aku tahu yang satu ini, mahkota Phoenix dan pakaian pernikahan yang tiada duanya di dunia. Ini melambangkan kekuasaan, kebahagiaan, dan kekayaan. Setiap gadis pasti sangat ingin memilikinya. Kenapa kamu berteriak? Jangan banyak berhayal. Satu set mahkota dan pakaian ini, setidaknya bernilai puluhan juta dolar. Meskipun seluruh keluargaku dijual, kamu tetap tidak akan mampu membelinya. Pak Hu, Pak Liu, saya adalah Qian Bin. Sudah lama saya mengagumi nama besar kalian berdua. Ini kartu nama saya. Apa kamu tidak lihat aku sedang sibuk? Dasar orang tak berguna. Enyahlah. Enyah. Iya, Tuan, benar sekali. Maafkan saya, mohon maaf. Kalian berdua, kemarilah. Baik, Tuan. Tuan Muda Xiao, salam sejahtera untuk Anda. Senang bertemu Anda, Tuan Muda Xiao. Tuan-tuan sekalian, kalian terlalu berlebihan. Tentu saja tidak. Selama Tuan Muda Xiao dan kedua orang tua Anda merasa puas, itu sudah cukup. Tepat sekali. Orang tuaku sedang menyambut tamu. Mereka akan segera turun. Tuan-tuan, silakan duduk terlebih dahulu. Baik. Kalau begitu kami izin duduk dulu. Baik. Xiao Yuan, sebenarnya siapa kamu? Kamu tidak perlu tahu siapa aku. Sekarang aku yang tanya padamu. Apakah kamu pikir, aku begitu peduli pada sedikit uang pemberian dari kalian itu? Aku? Bukannya kalian bilang, kalian adalah orang kaya yang berkuasa. Sekarang, bagaimana kenyataannya? Apa maksudmu? Bisa saja ini semua adalah aktor yang kamu sewa, hanya untuk berakting di sini. Benar? Ini pasti sandiwara dari orang-orang yang kamu bayar. Benar-benar sangat lucu. Aktingmu bahkan tidak terlihat nyata sama sekali. Seorang sampah yang miskin bisa membuat orang terkaya dari 2 provinsi datang, memberikan hadiah padamu, bahkan memanggilmu Tuan Muda. Memangnya kalian ini siapa? Kalian tidak berharga sedikit pun bagi aku, untuk menyewa orang dan berakting di hadapan kalian. Tutup mulutmu. Masih saja kamu mau bersandiwara denganku? Bukankah kamu hanya ingin menjaga harga diri, makanya mencari orang untuk berakting? Tapi biarkan aku memberitahumu. Sampah, selamanya tetaplah sampah. Benar sekali. Tadi aku hampir saja tertipu oleh gertakanmu. Mencari orang untuk berakting lalu ketahuan? Apa tidak malu? Limucing, kamu memilih sampah seperti ini sebagai suamimu?
Xiao Yuan dia tidak sedang berakting, kalian saja yang tidak tahu identitasnya. Identitasnya, dia itu sampah dan kamu itu bodoh. Identitas yang sangat jelas ini, siapa yang tidak bisa melihatnya? Keluargamu itu aslinya miskin, malah mau saja ditipu mentah-mentah. Sampai menjual seluruh harta demi mengadakan pernikahan di sini. Siapa sangka pengantin pria itu pria miskin tak berguna? Aku bahkan merasa kesal menggantikanmu. Kalian sudah keterlaluan. Kenapa? Sudah ketahuan lalu mulai panik? Aku lihat kamu pun juga bukan wanita yang baik. Orang hina dan sampah memang serasi. Memang pasangan yang berjodoh. Mulutmu sangat kotor. Biar aku bantu membersihkannya. Kamu itu hanyalah sampah miskin. Kalian memang sudah seharusnya. Terus-menerus mengumpat si miskin. Terus-menerus memanggilku sampah. Di mataku, kamu bahkan tidak lebih baik dari sampah. Qian Bin, apakah kamu hanya akan menonton saja saat dia memukul wanitamu? Xiao Yuan, aku akan menghabisimu. Xiao Yuan, lepaskan aku. Jika kamu tidak melepaskanku, aku pasti akan membuatmu menyesal. Aku akan membuatmu tidak punya jalan keluar. Di Jianghai. Aku ingin lihat. Bagaimana bisa aku tidak punya jalan keluar? Chen Jiu, apakah kamu kenal dengan Tuan Jiu? Aku punya hubungan baik dengan Tuan Jiu. Menyinggungku? Berarti aku akan memintanya menghabisimu. Kamu punya hubungan dengan Chen Jiu. Baiklah. Panggil dia ke sini. Aku ingin lihat sendiri, bagaimana dia akan menghabisiku. Dasar sampah. Tunggu saja pembalasanku. Aku akan memanggil Tuan Jiu ke sini sekarang. Nanti, ada saatnya kamu berlutut memohon ampun. Aku beritahu kamu ya, sekarang sudah tidak ada gunanya menyesal. Setelah Qian Bin membawa Tuan Jiu ke sini, begitu Tuan Jiu marah, kamu akan segera tamat. Bagaimana kamu bisa tahu bahwa bukannya Chen Jiu melihatku, malah ketakutan dan berlutut padaku? Omong kosong. Siapa yang tidak tahu kalau di seluruh Jianghai sangat menghormati Tuan Jiu? Dia akan berlutut padamu. Kurasa orang miskin sepertimu ini benar-benar cari masalah ya. Xiao Yuan, tadi kamu menampar putriku beberapa kali. Nanti, kamu harus patuh. Berlutut di sini, kembalikan semua tamparan itu kepadaku. Benar sekali, Xiao Yuan. Bukan hanya kamu, tapi kamu juga menyeret keluarga Li Muqing ini. Saat-saatnya tiba, aku tidak hanya ingin kamu, tapi aku juga ingin Li Muqing berlutut dan bersujud padaku. Li Muqing, salahkan saja dirimu karena memilih sampah yang tidak tahu diri ini, yang tidak punya harga diri. Dia membuat kalian sekeluarga akan hancur. Li Xiaomei, tadinya aku masih menganggapmu sepupuku, tapi jangan terlalu percaya diri. Sepupu apa? Jangan coba-coba mencari muka denganku. Aku tidak punya kerabat yang miskin dan bodoh sepertimu. Li Xiaomei, ingat apa yang baru saja kamu katakan. Nanti, kamu jangan terburu-buru. Ingin mengakuiku sebagai kerabat ya? Aku Li Xiaomei hari ini akan menegaskan kata-kataku di sini. Jika aku menyesal, aku akan berlutut dan menampar diriku sendiri 3 kali. Baiklah. Kalian tunggu saja. Nanti saat Qian Bin membawa Tuan Jiu ke sini, aku ingin melihat bagaimana kalian akan menangis tersedu-sedu sambil berlutut memohon ampun padaku. Hari ini adalah pernikahan tuan muda. Keamanan adalah prioritas utama. Jangan sampai ada insiden apapun. Jika tidak, jika tuan muda murka, aku akan menjadi yang pertama untuk menghabisi kalian. Mengerti? Mohon jangan khawatir, Tuan Jiu. Kami pasti akan menjaga keamanan dengan baik. Tuan Jiu, apa Anda masih ingat saya? Saya Qian Bin. Kamu putranya Lau Qian, kan? Ada apa? Wajahmu terluka dipukul orang? Benar sekali. Di dalam sana, ada sampah yang membuat keributan. Dia bahkan berani menjelek-jelekan Anda. Tuan Jiu, saya tidak tahan mendengarnya, jadi saya menegurnya sebentar. Ternyata dia malah melawan dan memukul saya. Hari ini adalah hari besar tuan muda. Bagaimana mungkin hal seperti ini terjadi? Ternyata ada yang berani membuat keributan di tempat seperti ini. Bawa aku ke sana untuk melihatnya. Baik, Tuan Jiu, Anda harus menghabisi bocah itu. Berani membuat kekacauan di wilayah Anda, dia itu benar-benar cari mati. Tuan Jiu, aku akan mengantar Anda sekarang. Qian Bin dan Tuan Jiu sudah datang. Xiao Yuan, kali ini, lihatlah bagaimana kamu akan berakhir. Ternyata Tuan Jiu benar-benar datang. Ayo, ayo, cepat ke sana. Bisa muncul di depan Tuan Jiu. Sungguh suatu kehormatan. Betul-betul, ayo. Sosok hebat yang mereka bicarakan itu, di depan kakak ipar, hanyalah seorang bawahan saja. Qing Qing, Xiao Ru. Sekarang kalian bisa melihat dengan jelas sifat asli orang-orang yang kalian sebut saudara ini, kan?
Aku sudah lama tidak peduli lagi pada mereka. Hanya saja sekarang, harapan terakhirku pun sudah hilang. Aku justru sangat menantikan ketika Tuan Jiu mengungkap identitas kakak ipar yang sebenarnya. Pasti wajah mereka akan terlihat sangat lucu. Halo Tuan Jiu, nama saya Li Xiaomei. Sudah sejak lama saya sering mendengar nama besar Anda. Tuan Jiu, ini adalah pacar saya, Li Xiaomei. Tuan Jiu, halo Tuan Jiu. Saya mertua dari Qian Bin, panggil saja Li Dahai. Kami sekeluarga, sangat mengagumi Anda. Tuan Jiu, Anda adalah sosok yang hebat di Jianghai. Bisa mengenal Anda, merupakan berkah bagi keluarga kami. Sudah. Pekerjaanku masih sangat banyak. Di mana orang yang pembuat onar itu? Bawa aku menemuinya. Baik. Tuan Jiu, silakan lewat sini. Saya akan antar Anda. Sayang, kamu memang luar biasa. Sampai-sampai bisa mengundang Tuan Jiu datang ke sini. Itu sudah sewajarnya. Tuan Jiu kenal baik dengan ayahku. Antara aku dan Tuan Jiu, kami punya hubungan yang cukup akrab. Tuan Jiu tentu saja akan menghargai diriku. Kak, kamu benar-benar menemukan menantu yang hebat, bisa akrab dengan Tuan Jiu. Setelah ini di Jianghai, siapapun tidak ada yang berani menghalangi kita. Tentu saja. Sudah aku bilang, Qian Bin memang punya kemampuan. Tidak seperti si sampah Xiao Yuan itu. Lihat saja bagaimana nasibnya akan berakhir setelah ini. Benar sekali. Tuan Jiu, dia yang sedang berbuat onar di sini. Kamu benar-benar cari perkara. Dasar sampah, Tuan Jiu sudah ada di sini, lekas berlutut padaku. Tunggu apa lagi? Apa kamu sudah gila karena ketakutan? Mungkin saja, kakinya sudah lemas, sehingga tidak bisa berjalan lagi. Kenapa? Kemana perginya kesombonganmu yang tadi? Lanjutkan saja. Silakan teruslah bersikap sombong. Biar ku beritahu, di hadapan Tuan Jiu, bahkan seekor naga pun harus tunduk kepadaku. Apalagi orang sepertimu yang hanyalah sampah tidak berguna. Masih mau sok hebat, ya? Dasar rendahan. Tuan Jiu telah tiba, cepatlah berlutut padaku. Kamu, lepaskan aku. Sungguh berani sekali kamu, masih berbuat lancang di depan Tuan Jiu. Sepertinya kamu bosan hidup. Kamu berani memukulku? Tuan Jiu, habisi dia. Cepat habisi dia. Anak muda, kamu. Chen Jiu, teman-teman burukmu ini. Ternyata lumayan banyak juga, ya. Lancang. Apakah nama Tuan Jiu pantas diucapkan oleh mulut kotor sepertimu? Benar. Jika menyinggung Tuan Jiu di Jianghai, maka tidak akan ada yang bisa melindungimu. Sudah tidak punya harta dan kuasa, malah tidak tahu diri. Benar-benar tidak mengerti bagaimana dulu Mucing bisa jatuh hati kepadamu. Dan juga kamu, Li Mucing. Lihatlah pria tidak berguna macam apa yang kamu cari ini. Sudah tidak kompeten, dia bahkan akan menghancurkan seluruh keluargamu. Xiao Yuan, lihatlah sendiri. Aku sudah berhasil mengundang Tuan Jiu ke sini. Masih berani kamu bersikap sombong? Apa yang bisa kamu gunakan untuk melawanku? Hari ini, kamu akan mendapatkan balasanmu. Bahkan, aku juga akan membuat seluruh keluarga Li Mucing ikut hancur bersamamu. Aku akan membuatnya, beserta ayah dan ibunya, berlutut memohon ampun kepadaku. Dan semua kekacauan ini adalah akibat ulahmu sendiri. Jangan sentuh aku dengan tangan kotormu. Cari masalah. Menindas orang dengan kekuasaan dan meremehkan orang miskin, inilah balasan yang akan kalian terima. Xiao Yuan, beraninya kamu berulah di depan Tuan Jiu. Aku lihat kamu benar-benar cari perkara. Justru kamulah yang cari perkara. Tuan Jiu, kenapa kamu memukulku? Iya, benar sekali. Yang harusnya tiada itu Xiao Yuan. Siapa yang kamu bilang harus tiada? Aku. Yang aku katakan, maksudku adalah Xiao Yuan. Kalau kamu mendoakanku tiada, aku tidak akan semarah ini. Tapi karena kamu berani menghina Tuan Muda, maka kamu layak dibuang dan dijadikan santapan anjing. Tuan Muda? Tuan Jiu? Memanggilnya Tuan Muda? Tuan Jiu, apa kamu tidak salah orang? Dia itu hanya sampah, mana mungkin dia seorang Tuan Muda? Sampah. Dasar tidak berguna. Makhluk rendah tak tahu diri. Beraninya kamu menghina Tuan Muda. Xiao Yuan, siapa kamu sebenarnya? Awalnya, aku hanyalah saudara ipar sepupumu. Tapi sekarang, aku adalah sosok yang tidak akan pernah bisa kamu capai seumur hidupmu. Tuan Muda, apakah Anda ingin saya segera membereskan keluarga sampah ini? Itu terlalu mudah bagi mereka. Bukankah mereka ingin tahu siapa aku yang sebenarnya? Baiklah, aku akan membiarkan mereka melihat dengan jelas siapa sebenarnya diriku ini. Raja Surgawi Utara telah tiba. Istri dari ketua grup Tiangong telah tiba.
Hormat kami kepada Raja Surgawi Utara dan Nyonya. Salam untuk Raja Surgawi Utara dan Nyonya. Raja Surgawi Utara, Tokoh hebat seperti itu, bagaimana mungkin dia ada di sini? Putraku, menantuku, kemarilah kalian. Mama, Papa, Tante, Paman, Ini, bagaimana bisa begini? Dia memanggil Raja Surgawi Utara dan Nyonya Su. Apa? Kamu dan Ayuan saling mencintai, kamu adalah gadis baik yang sangat langka. Keluarga kami pasti tidak akan meremehkan keluargamu, apalagi memperlakukanmu dengan buruk. Tunjukkan mahar pernikahan dari grup Tiangong. Nona Li, ini adalah surat perjanjian pengalihan saham. Begitu Anda menandatanganinya, Anda akan mendapatkan 20% saham grup Tiangong. Kekayaan ini akan membuat Anda menjadi salah satu dari 10 orang terkaya di seluruh negeri. ini terlalu berharga. Aku tidak bisa menerimanya. ini barulah sebuah permulaan. Saudara-saudaramu itu, semuanya memandang rendah dirimu dan keluargamu yang miskin, menganggap kalian memalukan. Oleh karena itu, aku sendiri yang akan mengangkatmu dan keluargamu ke puncak tertinggi, supaya semua orang hanya bisa mendongak menatapmu. Tapi aku, Jangan menolak niat baikku. Dibandingkan apa yang telah kamu berikan padaku, apa yang bisa kuberikan sebagai balasannya? Hanya 1/10.000 bagian saja. Keluarga Li dari Jianghai memiliki putri bernama Li Muqing, sosok yang cantik dan cerdas, serta sangat bijaksana. Maka hari ini, keluarga Xiao dari utara melamar kepada keluarga Li dari Jianghai. Mahar pertama, grup Tiangong, sebesar 20% saham. Mahar kedua, uang tunai, 999 miliar, 188 miliar. Mahar ketiga, gelar Nyonya Muda Wilayah Utara, yang mana 300.000 prajurit wilayah utara akan sangat menghormatinya. Dua keluarga bersatu. Janji suci telah dibuat, ikatan jodoh terjalin selamanya. Pasangan yang sangat serasi. Melihat hari ini bagaikan bunga persik yang bermekaran indah, sangat tepat untuk membina rumah tangga. Semoga di masa depan dianugerahi keturunan yang berlimpah, serta keluarga yang makmur. Dengan ikatan hingga hari tua, dituliskan dalam surat yang megah ini. Ikatan janji cinta yang tulus ini, tercatat abadi dalam silsilah pernikahan. Cing cing. Xiao Yuan. Xiao Yuan. Xiao Yuan. Xiao Yuan. Xiao Yuan. Xiao Yuan. Tolong saya. Xiao Yuan. Xiao Yuan. Tenanglah. Seberapa berat dan lelah pun nantinya, aku tidak akan pernah menyerah padamu. Dokter, saya ingin mendonorkan darah saya demi uang. Cing cing, dengarlah. Semua orang sedang mendoakan kita. Xiao Yuan. Muqing sudah melalui perjalanan ini dengan tidak mudah, dan hari ini, akhirnya impiannya terwujud. Keluarga Xiao adalah keluarga yang baik. Mereka tidak meremehkan kita, bahkan memperlakukan kita dengan sangat hormat. Setelah putri kita menikah dan tinggal di sana, dia harus benar-benar berbakti kepada mereka. Bagus sekali. Ini sangat hebat. Kak, penderitaanmu akhirnya berakhir. Qianbin, dia adalah putra dari Raja Surgawi Utara, putranya grup Tiangong dan Nyonya Su. Bagaimana mungkin? Palsu? Semua ini palsu. Ini semua karenamu. Ini gara-gara kamu. Jika bukan karenamu, aku tidak akan memutuskan hubungan dengan Li Muqing. Aku pun seharusnya bisa merasakan kesuksesan ini. Kurang ajar kamu. Dasar kamu wanita tak tahu malu. Kamu sendiri yang meremehkan mereka. Dan sekarang kamu malah menyalahkanku. Jika bukan karena wanita jahat sepertimu, mana mungkin aku menyinggung Xiao Yuan? Kamu benar-benar mencelakaiku. Kamu sendiri yang tidak berguna, dan sekarang malah menyalahkanku? Qianbin, apa kamu ini masih seorang pria? Apanya yang bisa kamu bandingkan dengan Xiao Yuan? Biar ku katakan padamu, kamu itu hanyalah sampah tak berguna.
Li Muqing, aku tahu aku salah. Maukah kamu memaafkanku? Kita kan saudara kakak kandung. Darah kita sama. Sekarang kamu baru sadar kalau kita ini sepupu kakak? Apa yang baru saja kamu katakan? Aku salah. Aku tahu aku salah. Maukah kamu memaafkanku? Maaf. Aku memang baik, tapi aku tidak bodoh. Aku masih bisa membedakan mana orang baik dan mana orang jahat. Tepat sekali. Sekarang, setelah tahu identitas suami kakak saya, kamu baru menyesal? Kemana saja kamu dari tadi? Bukankah kamu tadi bilang, jika kamu sendiri menyesal, kamu akan berlutut di tanah dan menampar dirimu sendiri 3 kali? Jika aku menampar diriku sendiri, apakah kalian akan memaafkanku? Aku tampar, aku akan segera menamparnya. Aku salah. Maukah kamu memaafkanku? Aku salah. Aku sungguh tahu aku salah. Benar-benar tak tahu malu. Kakak, ayo jangan hiraukan dia. Tidak bisa. Li Muqing, kamu terlalu licik. Punya pacar yang begitu hebat, malah dirahasiakan dari kami, itu pasti karena kamu. Tidak ingin berbagi keuntungan dengan kami, kan? Benar, sangat licik. Bagaimanapun kami ini orang tuamu. Beginikah caramu memperlakukan orang tuamu sendiri? Kalian sungguh hina. Apa yang ingin kalian lakukan? Kami juga tidak rakus. Berikan saja 100 juta dolar per orang. Kami berjanji tidak akan pernah mengganggu Li Muqing lagi. Bagaimana? Sangat menguntungkan, bukan? Cincing benar. Kalian ini benar-benar sangat hina. Apa maksudmu dengan tidak tahu malu? Anda punya uang dan kekuasaan, sedangkan kami hanyalah rakyat biasa yang rendah. Memangnya kenapa kalau minta sedikit bantuan darimu? Bagi Anda, ini hanyalah jumlah yang sangat kecil. Itu benar. Anda juga tidak mau kabar ini tersebar bahwa Anda menindas kerabat dari keluarga istri Anda, kan? Satu orang hanya butuh 100 juta dolar. Anda tidak mungkin sekikir itu, kan? Tuan Muda Xiao. Sudah cukup. Mau apa kamu, Li Muqing? Jangan mentang-mentang kamu menikah dengan keluarga kaya, lalu kamu merendahkan kami, kerabat miskin ini. Biar aku beritahu kamu, jika berita ini tersebar, nama kalian akan tercemar. Berita ini tersebar? Bagus. Kalau begitu biarkan semua rahasia kalian tersebar kemana-mana. Aku ingin tahu, siapa sebenarnya yang namanya akan hancur. Xiao Yuan, jangan buat keadaan jadi sesulit ini ya. Kamu berikan saja sedikit uang untuk menyingkirkan kami. Apa susahnya? Uang saya, biarpun saya buang begitu saja, tidak akan pernah saya berikan kepada orang-orang seperti kalian. Chen Jiu, amankan mereka sekarang. Baik Tuan Muda. Kalian semua kemari. Mau apa kalian? Apa yang kalian lakukan? Dulu saat keluarga Qingqing sedang sulit, segala bentuk ejekan dan penghinaan itu datangnya dari kalian. Sekarang identitas saya sudah terungkap, kalian datang menjilat saya. Setelah menjilat pun tidak berhasil, kalian mencoba memeras saya, memang benar-benar kelakuan kalian. Aku katakan ini sekali lagi, 1 sen pun uangku, tidak akan pernah kalian dapatkan. Li Jiangwo, Chen Qiulan, inikah menantu hebat yang kalian pilih? Menantuku, apa yang dia katakan sangat benar. Kalian masih punya muka untuk meminta uang di sini. Kamu, apa maksudmu? Apa maksudku? Maksudku adalah semua hubungan di antara kita sudah berakhir. Kakak tertua, kakak ipar kedua. Hari ini, untuk terakhir kalinya aku memanggil kalian di sini. Setelah ini, kita tidak lagi saling kenal. Hubungan keluarga ini sudah tidak perlu lagi diakui. Li Jiangwo, apa kamu tidak takut akan dicaci maki oleh orang-orang? Keadilan ada di hati setiap orang. Nuraniku pun merasa tenang. Chen Jiu, bawa mereka pergi dari sini. Baik Tuan Muda. Bawa mereka. Lepaskan. Lepaskan. Li Jiangwo. Jangan. Akhirnya semua ini berakhir. Qingqing, pernikahan kita sudah bisa dimulai sekarang. Qingqing, apakah kamu bersedia menikah denganku? Menikahlah dengannya. 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 Aku bersedia. Tunggu sebentar. Xiao Yuan, apa kamu tidak ingin tahu alasan kenapa kamu mengalami kecelakaan saat itu?